Cepatlah bekerja. Aku dibawa ke tempat sialan ini. Sudah hampir setengah tahun. Jangan membuang waktu. Dua bajingan itu. Cepat atau lambat akan kuhancurkan kalian berdua. Hanya ini yang kita dapatkan. Keadaan sedang sangat ketat. Harganya tidak bisa naik. Berhentilah berpura-pura sedih. Setelah organ tubuhnya diambil, lempar saja dia untuk kerja paksa. Sambil menyelam minum air. Baiklah. Lain kali kita cari beberapa orang lagi yang tahan banting untuk memenuhi kuota. Bos, aku sudah tidak tahan lagi. HMPH, cepat pergi sana. Di tempat rongsokan ini masih ada yang menyatakan cinta. Benar-benar aneh. Aku ingin melihat siapa itu. Setidaknya ikut meramaikan. Salah paham, manajer. Aku tidak sengaja. Aku buta. Tidak melihatnya. Lu cengan. Dasar orang setengah cacat. Beraninya kamu mengintipku. Aku hanya lewat mencari toilet. Aku kira kalian sedang menyatakan cinta. Hari ini aku pasti akan menghajarmu. Jas biasa harga 598 yuan. Jam tangan replika Richard Mille, harga 500 yuan. Sabuk Gucci harga 830 yuan. Sialan, bagaimana aku bisa melihat harga dari barang-barang rongsokan ini? Jika kamu berani membocorkan hal ini, aku akan menguburmu dan menjadikanmu makanan anjing. Di tempat sialan ini, nyawa manusia sangat murah. Ada ribut-ribut apa ini? Nona besar Sen dan musuh bebuyutannya, Qi Zeting, bertengkar lagi. Mereka berdua bertaruh batu giok di sini dan mengadakan taruhan pribadi. Sen Qingyi. Dia adalah salah satu pemimpin dari 5 keluarga besar negara Feng, pemimpin utama keluarga Sen. Astaga, auranya benar-benar mengintimidasi. Pakar penilai yang tadi sudah menyia-nyiakan 2 kesempatan milik Sen Qingyi. Saat amarah Sen Qingyi memuncak, dia langsung menyingkirkannya. Dewa pun tidak bisa melihat tembus kulit batu giok ini. Sesuai aturan taruhan ini, jika tebakan Sen Qingyi meleset, tambang Kimpo ini akan jatuh ke tangan Qi. Tambang ini adalah urat nadi Sen Qingyi. Secara langsung memengaruhi kekuasaannya di keluarga Sen. Sen Qingyi sudah disepakati sebelumnya, batasnya adalah 5 kali memilih batu untuk setiap orang. Kamu sudah gagal 2 kali. Jika kali ini kamu tidak bisa memilih batu yang lebih bagus dari ini, maka area tambang yang kamu injak ini akan jatuh ke tanganku. Pemuda ahli yang dibawa oleh Qi Zeting, benar-benar murid dari mata hantu bukan. Baru pertama kali turun tangan, dia sudah membantu Qi Zeting memotong giok ungu jenis es kualitas tinggi. Bercak hitam pada batu ini cukup dalam, menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Jika ingin merangkak keluar dari lubang neraka ini, aku harus membuat Sen Qingyi terkesan. Menggunakan pengaruhnya adalah satu-satunya jalan keluarku. Tunggu. Itu hanya batu bata rongsokan. Sebutkan namamu, Nona Sen. Bajingan ini hanyalah orang yang sudah kehilangan organnya dan dibuang ke sini untuk menjadi pekerja paksa. Aku akan menyuruhnya pergi sekarang juga. Kalau tidak mau mati, cepat pergi dari sini. Kembali sana dan hancurkan batumu. Kamu kuli galian, jangan sok tahu. Apakah kamu pantas mengkritik kemampuanku? Jika batu rongsokan ini ternyata tidak bernilai, satu kesempatan akan terbuang sia-sia. Apakah kamu sengaja ingin membuat Nona Sen menyerahkan wilayah ini kepada orang lain? Jika kamu benar-benar memiliki mata tembus pandang, mengapa kamu bisa berakhir dipotong organmu? Lebih baik kamu tutup mulut dan pergi. Nona Sen malas meladenimu, jadi dia tidak akan mengulitimu. Nona Sen, Tuan Han, salahku tidak mengikat anjing liar ini dengan kuat. Anggap saja ini sebagai lelucon. Kamu sudah tidak mau pekerjaanmu lagi. Seorang kuli galian yang tidak berguna. Apa pantas berada di depan Nona Sen dan banyak bicara? Berani-beraninya kamu menghindar, bajingan kecil. Jika kamu berani bicara sepatah kata lagi, aku akan merontokkan semua gigimu. Kamu bersikeras mengatakan ini adalah batu bata biasa. Hari ini aku akan melihatnya. Aku ingin lihat dari mulut sampahmu itu. Bisa membuktikan apa? Kamu sangat yakin, batu rongsokan ini tidak memiliki giok hijau di dalamnya. Jika dipotong, nilainya paling hanya beberapa ratus yuan. Tuan Han benar-benar buta. Jika dijual di pasar, harganya paling mahal ratusan. Omong kosong. Ternyata memang seperti yang dia katakan. Bajingan, jangan sok hebat di sini. Ini cuma kebetulan saja. Coba lihat lagi.
Bagaimana dengan batu ini? Katakan apa pendapatmu? Hanya sedikit lebih baik dari yang tadi. Nilainya hanya sekitar 30 ribuan. Itu batu biasa. Enyahlah, bajingan. Kamu telah menghancurkan sumber rezekiku. Mulutku ini memang suka mengatakan yang sebenarnya. Tuan Han tidak perlu marah padaku. Marah. Hari ini aku pasti akan merobek-robekmu. Mari kita bertaruh. Jika ada giok hijau di dalam batu ini, aku sendiri yang akan mencabut lidahmu. Baiklah, lalu bagaimana jika aku menebak dengan benar? Omong kosong. Jika dipotong dan ternyata itu batu bata, aku akan memotong tanganku ini, dan tidak akan menyentuh batu giok lagi seumur hidupku. Aku sudah menolongmu menghindari jebakan, tapi kamu tidak tahu berterima kasih, malah menggigit balik. Kamu bersikeras ingin melihat darah dan tangan terpotong. Hari ini aku akan menginjakmu sampai mati. Aku terima taruhan ini. Batu biasa. Nilainya hanya sekitar 30 ribu. Mulut anak ini sangat manjur. Sudah ketahuan hasilnya. Matanya cukup tajam. Aku berniat baik menolongmu. Tapi kamu malah mencari mati. Kamu bersikeras ingin mencabut lidahku. Han Yue, saatnya menjulurkan tanganmu untuk dipotong. Nona Sen, biarkan aku hidup. Bagiku, aturan lebih besar dari apapun. Han Yu bekerja untukku. Kalah dalam taruhan. Dia juga harus meninggalkan kedua tangannya. Wajahnya cantik, tubuhnya sangat sempurna. Hanya saja metodenya terlalu kejam dan mematikan. Kamu punya sedikit kemampuan. Batu terakhir di atas meja ini. Mari kita lihat ketajaman matamu. Baiklah, tapi aku punya satu syarat. 行了，不过有个要求。 Dengarkan baik-baik, aku bisa membantumu melindungi tambang ini, dan menginjak-injak para bajingan di seberang itu. Syaratnya, kamu harus membawaku pergi dari sini. Hanya itu. Aku setuju. Jika tebakanmu salah, malam ini kamu akan dikubur di lubang itu. Untung saja orang-orang buta ini tidak menyentuhnya. Kalau tidak, kali ini aku pasti akan bertemu Dewa Kematian. Ini adalah kartu terakhirku. Jangan kecewakan aku. Jika tambang ini benar-benar tidak bisa dipertahankan, para anjing tua serakah di keluarga pasti akan menggigitku sampai mati. Nona Sen, 说，石小姐， orang miskin ini tadi pasti hanya menebak-nebak. Apakah Anda benar-benar mau mempertaruhkan seluruh tambang untuk meladeni kegilaannya? Beraninya kamu mengaturku. Jika kamu merasa dia tidak memiliki kemampuan ini, kamu saja yang memilih. Jika tebakanmu salah, malam ini kamu dikubur di sini. Nona Sen, aku tambah satu syarat lagi. 讲， Jika aku memenangkan taruhan ini, ambil kedua ginjalnya. Omong kosong. Hal ini tidak ada hubungannya denganku. Baiklah. Sudah keluar belum? Nona Sen, semua batunya, semuanya tidak berharga. Nona Sen, semua batunya, semuanya tidak berharga. Bajingan, sudah kubilang kamu ini hanya orang miskin. Mana mungkin punya kemampuan menilai batu giok. Dua batu yang sebelumnya, semuanya hanya kebetulan saja. Kukira kamu bisa membuat kejutan besar. Ternyata kamu hanya orang bodoh. Aku yang buta. Tidak mungkin. Tadi sudah diperiksa kedalamannya. Penilaianku ini sama sekali tidak mungkin salah. Ikuti garisnya. Masih batu bata. Satu bagian yang tersisa ini, jika ternyata hancur lagi, terlihat ungu. Barang kualitas atas. Cahayanya menembus sampai 3 inci. Ini giok ungu kaisar kelas atas. Setidaknya bernilai lebih dari 8 juta. Sialan. Tambang Kimpo milik Sen. Bagaimana bisa menghasilkan giok ungu kaisar kelas atas sebesar ini? Bahan es kualitas terbaik kita. Paling mahal harganya 4 juta. Barang kiloan yang dipotong dan penuh warna ini. Harganya 2 kali lipat lebih besar dari perkiraan kita. Presiden Qi, mulai sekarang, tambang yang Anda kuasai di wilayah ini harus berganti pemilik. Pertunjukan bagusnya masih ada di belakang. Jalan kita masih panjang. Di masa depan akan ada banyak waktu bagi kita untuk saling berhadapan. Kamu biasanya menginjak-injak kami ke lumpur, dan memperlakukan saudara-saudaraku seperti kuda dan sapi. Sekarang saatnya kamu membayar hutang ini. Lakukan. Ambil kedua ginjalnya. Nona Shen, Nona Shen. Tolong biarkan aku hidup. Boleh juga keberanianmu. Kamu telah mendapatkan satu jalan hidup untuk keluar dari lubang lumpur ini. Mulai sekarang, kamu bekerja untukku. Nona Sen, aku hanya ingin pulang ke negaraku. Baiklah. Tapi sebelum pergi, kamu harus melakukan satu tugas lagi untukku. Bulan depan Tuan Besar merayakan ulang tahunnya yang ke-80. Aku ingin kamu pergi ke sana untuk menilai, dan bantu Tuan Besar memilih satu batu giok kualitas terbaik. Apa yang kamu lihat? Tidak ada. Ngomong-ngomong, Nona Sen, mengapa kamu tidak langsung mengambil barang yang sudah jadi, untuk dipersembahkan kepada Tuan Besar? Kakekku memang menyukai hal ini.
Sensasi melihat hasil asli dari satu potongan. Itu tidak bisa disamakan dengan pajangan biasa. Baik, tapi Nona Sen harus repot-repot melangkah pergi, mencarikan mobil untuk membawaku berkeliling di depan, untuk mengambil beberapa barang pribadi. Bukannya kamu pergi mengambil barang pribadi. Mengapa kamu pulang dengan tangan kosong? Karena aku hanya mengambil segenggam lumpur. Urat emas di bawah lumpur ini, kualitasnya sangat tinggi. Ini membuktikan bahwa di bawah tanah ini, terdapat tambang kaya yang belum habis digali. Pasti dibandingkan dengan milik keluarga Sen ini, tambang jelek ini dapat memeras lebih banyak keuntungan. Kita berada di kota Yulong, dan sudah berkeliling ke lebih dari 10 bengkel giok. Apakah kamu harus memilih kulit pasir putih ini? Bagaimana kalau kita lihat 2 tempat lagi? Kita harus selalu menyisakan jalan keluar. Tidak perlu. Kulit pasir putih ini adalah yang paling bisa menghasilkan biji giok terbaik di seluruh kota Yulong. Giok ungu kekaisaran, harganya 30 juta yuan. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Selamat ulang tahun. Terima kasih atas perhatian semuanya, kakek. Semoga kakek panjang umur. Batu busuk ini, jangan-jangan ini hadiah dari Sen Qingyi, untuk membodohi kakek. Berencana memotong batu di tempat, untuk menghibur kakek. Hari ini, mumpung sedang merayakan ulang tahun kakek, aku benar-benar akan mengulitimu. King Xiao, sedang melamun apa kau? Cepat bawa porselen biru putih itu, dan berikan pada kakekmu. Kakek, porselen biru putih Suande ini, aku meminta bantuan ahli dan menghabiskan banyak uang, untuk membelinya dari pelelangan tertutup. Barang yang sangat bagus, harganya paling tidak bernilai ratusan juta. Kerajinan tangan modern, tiruan porselen biru putih Suande tingkat tinggi, bernilai 5.000 yuan. Qingyi, kakek biasanya paling memanjakanmu. Hadiah ulang tahun yang kau bawa, pasti tidak akan memalukan, kan? Nak, hari ini adalah pesta ulang tahun kakekmu. Kau jangan sampai merusak reputasi keluarga kita. King Xiao kita telah mempersembahkan porselen biru putih Suande, barang berharga senilai 200 juta. Hari ini aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri. Barang berharga apa yang bisa dibawa oleh putri dari keluargamu ini? Kakek, aku ingat kakek suka memotong batu giok. Jadi aku khusus mencarikan batu giok kulit pasir putih Laokeng ini untuk kakek. Cih, cuma bisa main cara kotor. Hanya peduli untuk membuat kakek senang. Keluarga ini semuanya cuma bisa menjilat. Setidaknya masih lebih baik daripada mereka, yang mulutnya seperti menyemburkan kotoran. Sudahlah, diam kalian semua. Di depan seluruh tamu yang hadir, jangan bikin malu di sini. Nak, kau sudah bersusah payah. Karena ini adalah persembahan dari cucu kesayanganku, maka tulang tuaku ini harus memotongnya sendiri. Cuma batu bata biasa. Di dalamnya hitam kelam. Bagaimana mungkin? Lelucon macam apa ini? Kosong melompong. Qingyi, kakek selalu memanjakanmu. Tapi hari ini, di depan semua tamu, kau malah membawa batu pijakan untuk membodohi orang. Ayah, sudah lihat jelas, kan? Beberapa orang biasanya cuma bisa omong kosong saja. Nona Sen, batu ini kemungkinan besar sudah ditukar oleh seseorang. Cepat singkirkan barang rongsokan ini. Nak, kenapa kau bersikap bodoh begini? Kenapa kau membawa batu rongsokan ini untuk mempermalukan diri di sini? Wajah keluarga kita sudah hancur karenamu. Kedepannya, mana berani kakek menyerahkan tanggung jawab padamu. Sudahlah. Anak ini juga sudah berusaha. Lagi pula ini cuma hadiah ulang tahun. Dengar suaranya saja sudah cukup. Kedepannya, kemampuanmu dalam memilih barang harus lebih kau tingkatkan lagi. Berhenti, Tuan Besar Sen. Batu yang barusan itu, sama sekali bukan hadiah utama yang disiapkan oleh Nona Sen. Itu anggap saja sebagai sekadar pancingan untuk membuat semuanya tertawa. Pancingan untuk membuat semuanya tertawa. Melihat situasi ini, sepertinya semuanya memang sangat terhibur. Kau sudah gila. Ya, ini bukan giliranmu untuk melucu dan mempermalukan diri. Guci ini barulah hadiah ulang tahun yang dipersembahkan Nona Sen hari ini. Barang rongsokan apa itu? Dasar pasangan orang gila. Yang satu bawa batu rongsokan untuk membodohi kakek. Yang satu bawa tanah rongsokan untuk pamer. Shen Qingyi, apa kalian sengaja ingin mengacaukan acara? Segenggam lumpur ini, meskipun ditukar dengan semua hadiah ulang tahun di sini, masih tidak bisa menandingi seujung kukunya. Omong kosong. Bocah ini sudah gila. Ya, hahaha. Orang bodoh yang tidak tahu diri. Sekaleng lumpur busuk bisa ditukar dengan apa? Ini adalah acara kakek. Bukan tempatmu untuk berbuat onar. Penjaga, seret dia keluar. Hahaha. Tunggu dulu, bocah tengik, kau ini siapa? Kau menyusup masuk bersama siapa? Kakek, namanya Lu Chengan. Dia adalah penambang di tambang Qingpo keluarga Shen.
Aku melihat kerjanya cekatan. Jadi aku membawanya sekalian kemari untuk bantu-bantu. Seorang penambang kotor, bisa punya kemampuan apa? Ambang pintu keluarga Sen, apa bisa dilewati sembarangan oleh anjing liar seperti ini? Kau sengaja mencari masalah di sini. Apa bisa dilewati sembarangan oleh anjing liar seperti ini? Kau sengaja mencari masalah di sini. Dia telah membantuku menekan Kis Hunting dan melindungi tambang Kingpo milik keluarga kita. Bukankah ini yang disebut kemampuan? Ini adalah meja perayaan ulang tahun ke-80 kakek. Bukan tempatmu untuk menggonggong sembarangan. Menyingkirlah. Sudahlah, jangan bertengkar, tidak apa-apa. Pemuda ini lumayan punya nyali juga. Anak muda, katakan sejujurnya di depan kami. Lumpur ini sebenarnya apa keistimewaannya? Dasar gembel. Kalau hari ini, kau tidak bisa memberikan alasan yang masuk akal. Jangan salahkan aku jika kupatahkan kedua lenganmu. Lumpur busuk ini bisa pantas disajikan di sini. Semuanya karena di dalamnya mengandung tanah emas. Tanah emas. Kalaupun itu tanah emas, cuma bisa mengikis sedikit, paling-paling hanya bisa ditukar dengan camilan minuman. Siapa yang memberitahumu di bawah tanah ini cuma ada segini? Urat tambang pasir emas yang belum tersentuh ini, bernilai 20 miliar dolar AS. Kebetulan sekali urat tambang pasir emas ini, terkubur di dasar tambang Kingpo keluarga Sen. Dengan kemampuanku, aku pasti tidak bisa menelannya sendiri. Jadi lebih baik kuberikan saja, sebagai bentuk budi yang sangat besar untuk Sen Qingyi. Kaleng berisi tanah emas ini adalah yang kugali dari dasar urat tambang pasir emas keluarga Sen yang belum tersentuh. Sebagai sampel pembuktian, yang tersembunyi di bawahnya adalah 20 miliar dolar AS, uang yang nyata. Apa-apaan? Urat tambang emas 20 miliar dolar AS. Astaga, tambang emas. Leluhur memberkati. Pelayan. Segera cari orang untuk memeriksanya. Aneh sekali. Kakek, urat tambang kalsedon yang belum dibor itu. Sebelum memulai penggalian, aku sudah secara khusus menyewa ahli asing untuk melakukan pengeboran dan pengecekan. Bagaimana mungkin ada urat tambang emas? Kau tidak bisa menemukan tambang emas di bawahnya. Itu hanya membuktikan kemampuanmu terlalu rendah. Cepat kau pergi. Kalau memang benar tergali tambang emas, hari ini di depan seluruh tamu, aku akan menelan kotoran mentah-mentah. Tuan Besar, hasil laporan pemeriksaan kilatnya sudah keluar. M10 Ni 500. 43 kali lipat dari urat tambang emas biasa, 3 kali lipat dari urat tambang emas biasa. Bahkan melebihi 3 kali lipat dari urat tambang emas biasa. Kualitasnya benar-benar mengejutkan. Bagus, bagus, hadiah besar ini. Keluarga Sen menerimanya. Hahaha, tadi aku yang terlalu meremehkannya. Ayah, Anda sudah lihat sendiri, kan? Yang dibawa oleh Shen Qingxiao hanyalah guci porselen rongsokan. Sedangkan yang digali oleh Qingyi kita, itu bernilai tambang emas senilai 20 miliar dolar AS. Hahaha. Aku sudah menebak, Qingyi tidak akan mempermalukan kita. Tak disangka malah membiarkan bocah tengik ini mencuri semua perhatian utama di keluarga kita. Kenapa kau malah jadi bisu? Biasanya bukankah kau yang paling banyak akalnya? Sekarang mereka sudah mengeluarkan urat tambang emas 20 miliar dolar di depan mata kita semua. Aku bisa bicara apa lagi? Kakek, kemungkinan besar Shen Qingyi dan anjing ini Menggali sekantong lumpur dari entah mana. lalu bersekongkol untuk menipu kakek. Apakah itu benar atau bohong? Nanti pada saat hari penggalian tambang emas, bukankah semuanya akan jelas? Aku ingat ada seorang pengecut yang tadi baru saja bicara. Kalau memang tergali tambang emas, dia akan di depan kita semua, menelan kotoran. Hahaha. Mau kau telan sendiri, atau aku menyewa orang untuk menyumpalkannya ke mulutmu? Shen Qingyi, kita semua ini kan kerabat sendiri. Kenapa kau harus memaksa Qingxiao mempermalukan diri di depan umum? Itu sama saja dengan menghancurkan reputasi seluruh keluarga Shen. Kalau begitu, saat Anda tadi menginjak-injak keluarga kami, kenapa tidak merasa sedang mencoreng wajah keluarga Shen? Sudahlah, Qingxiao, sana pergi dan mengalahlah pada Qingyi. Tuan muda Sen sengaja menukar batu giok untuk mempermalukan Nona Sen. Mana bisa masalah ini dianggap selesai hanya dengan menundukkan kepala. Kau berani memfitnahku. Makan sembarangan boleh saja, tapi jangan bicara sembarangan di sini. Apakah Tuan muda Sen yang bertindak licik atau bukan? Tinggal cek kamera pengawas dan semuanya akan terbongkar. Aku yakin Tuan muda Sen saat ini masih belum sempat menghapus rekaman kamera pengawas, kan? Bajingan, beraninya kau memprovokasi di sini. Qingxiao, cepat diam. Jelas-jelas Sen Qingyi memungut rongsokan sembarangan untuk mengelabui kakek. Dia sendiri yang menggali lubang untuk mengubur dirinya. Menurutku orang yang benar-benar mempermainkan Sen Henian Adalah kau, kan?
Apa maksud ucapanmu itu? Di pesta ulang tahun ke-80 Sen Henian, di depan cucu kandungnya sendiri, malah membawa porselen palsu untuk menipunya. Sen Qingyi, aku tahu kau muak melihatku. Tapi kau jangan bersekongkol dengan orang luar. Di acara ulang tahun kakek. Untuk menusukku dari belakang. Semuanya, tutup mulut kalian. Nak, dari mana kau bisa melihat? Porselen biru putih Suande ini adalah barang palsu. Keunggulan dari porselen biru putih Suande sepenuhnya karena porselen ini menggunakan material kobalt sumali yang diimpor dari luar, dan sepenuhnya mengandalkan pengrajin tua yang menyusunnya secara bertahap, sehingga saat disentuh terasa halus, dan warnanya juga putih yang sedikit kebiruan. Itu adalah barang paling unggul di antara barang antik. Tapi porselen biru putih Suandemu ini, garis di mulut botolnya terlihat kaku, dan sama sekali tidak memiliki kehalusan dari hasil susunan bertahap. Jelas sekali ini menggunakan mesin yang dibuat secara paksa meniru cetakannya. Tuan Besar Sen, porselen biru putih ini saat dipegang, bukankah terasa berat karena lumpurnya? Bahkan warnanya juga terlihat sangat pekat, dan memancarkan kesan yang aneh, kan? Benar juga, memang terasa seperti itu. Hanya barang tiruan, dari tanah lokal buatan dalam negerilah, yang bisa memunculkan nuansa aneh ini. Hadirin sekalian, kalau kalian tidak percaya, kalian bisa mengirimkannya ke balai lelang ternama, untuk dibongkar dan diperiksa. Jika terbukti aku telah memfitnah Tuan Muda Sen, aku siap dipukul dan dihukum. Aku sama sekali tidak akan mengelak. Tuan Muda Sen, lihatlah caramu bekerja yang sangat buruk. Saat mencoba mengurus tambang Kimpo keluarga Sen, kau malah buta dan melewatkan tambang emas yang paling berharga. Hampir saja rezeki nomplok senilai 20 miliar dolar as ini diberikan kepada Qi Zeting, musuh bebuyutan keluarga Sen. Justru di hari ulang tahun ke-80 Sen Henian, membawa porselen biru putih murahan untuk membodohinya. Benar-benar kurang ajar. Dia juga diam-diam menukar batu giok Nona Sen, membuatnya malu di depan umum. Kekacauan ini terjadi satu persatu. Bagaimana kau akan menyelesaikannya? Taktik anak ini cukup kejam, ya. Sayang sekali tuan muda keluarga Shen yang sombong itu. Tak peduli seberapa keras dia berpikir, dia tidak akan menyangka bahwa hari ini dia akan kalah di tangan seorang pemuda kampungan, kan? Menurutku, akal bulus Tuan Muda Sen itu hanya digunakan untuk menipu keluarganya sendiri. Tuan Sen kali ini sepenuhnya bergantung pada perjuangan keras Nona Sen untuk melindungi tambang giok keluarga Sen. Sekaligus dia juga mendapatkan kembali urat emas senilai 20 miliar dolar as. Aduh, haha. Memang luar biasa, Qingyi. Semakin kulihat anak ini, semakin aku menyukainya. Kau harus segera menangkap hatinya. Ibu, bicara apa sih? Minggir sana. Pria ini memang sangat berbakat. Ibumu benar. Cepat jadikan ini resmi. Jangan sampai dia direbut oleh gadis liar lainnya. Nak, menurutmu apa yang harus kulakukan? Aturan harus ditegakkan dengan jelas. Barulah situasi bisa dikendalikan. Nona Sen telah membawa kehormatan besar, dia pantas dihargai. Sedangkan mengenai Tuan Muda Sen, bagaimanapun juga, kita masih satu keluarga. Lebih baik biarkan Tuan Muda Sen berlutut, dan meminta maaf kepada Nona Sen. Anggap saja itu sebagai hukumannya. Aduh, benar juga, King Xiao. Tunggu apa lagi berdiri diam di sana. Hanya menyuruhmu berlutut untuk meminta maaf. Kalau kau tak bisa melepaskan harga dirimu itu, sudah sejak awal Qingyi, demi ikatan leluhur kita. Berbaik hati padamu. Maafkan aku, Qingyi. Aku mengaku kalah. Jika kau berani melakukannya lagi, aku pasti akan mengulitimu. Qingyi telah berdarah dan berkeringat. Memang pantas mendapat penghargaan. Urat emas itu, mulai sekarang akan kuserahkan sepenuhnya padamu. Bawa orang-orang dan galilah dalam-dalam. Terima kasih, Kek. Nona Sen, semua urusan yang kau minta sudah kuselesaikan. Sekarang seharusnya sesuai kesepakatan. Biarkan aku kembali ke negaraku, kan? Aku tiba-tiba berubah pikiran. Kau punya kemampuan hebat seperti ini. Bagaimana bisa aku melepaskanmu begitu saja? Nona Sen, berdekatan seperti ini melanggar batasan. Hati-hati jika ada orang yang memergoki. Hari ini kau telah melakukan hal besar untukku. Asalkan kau bersedia tinggal bersamaku. Apapun yang kau inginkan akan kupenuhi, termasuk diriku. Mana berani aku mengincar orang sepertimu. Aku takut suatu hari nanti kau berubah pikiran, lalu langsung menembakku mati. Apa aku terlihat seperti pemakan manusia? Tinggallah. Aku jamin sisa hidupmu akan makmur. Baiklah, melihat sikap Nona Sen ini, entah aku mengangguk atau tidak, kau tak punya niat untuk melepaskanku. Pintar. Meskipun langit runtuh sekalipun, aku tetap akan menahanmu di sampingku. Aku bisa menurutimu. Hanya saja, kau harus menemukan seseorang untukku. Namanya Su Manyao. Dia yang menjualku ke negara Gang dan membuat ginjalku diambil.
Apapun yang terjadi, aku harus membereskannya. Ini uang saku 8 juta. Ditambah kunci sebuah villa di bawah namaku. Semuanya jadi milikmu. Jika kau sedang senggang dan tak ada urusan, kau boleh berkeliaran di luar. Tapi satu hal, kau harus datang kapanpun kupanggil. Orang yang terekam kamera menukar batu giok, itu anak buahmu, kan? Orang yang terekam kamera menukar batu giok, itu anak buahmu, kan? Kakek, aku benar-benar menyerah. Tolong lepaskan aku tak akan macam-macam lagi. Kalau kau menggunakan trik kotor ini, dalam bisnis keluarga Sen. Bagaimana mungkin keluarga Sen tak berjaya? Hari ini aku harus membuatmu mengingat pelajaran ini baik-baik. Hajar dia sampai babak belur. Kakek, Sekarang aku punya kemampuan untuk melihat nilai asli benda di jalan Jizen yang makmur ini. Bukankah aku bisa langsung bangkit dan berada di puncak kehidupanku? Pada masa dinasti Qing, banyak barang antik dan kaligrafi kita semuanya mengalir ke luar negeri. Ada saluran pencarian harta karun yang menyebutkan bahwa banyak barang antik langka terkumpul di pasar koleksi terbesar di negara Gang ini. Hahaha. Yo, nak, kita bertemu lagi. Presdir Qi mau cari masalah. Jika kau tidak merusak rencanaku di sini, tambang giok cuiling milik keluarga Sen sudah lama berada di genggamanku. Apa kau tahu, kau membuatku rugi 5 miliar. Jika aku tidak salah menebak, yang diincar oleh Presdir Qi sama sekali bukan tambang giok cuiling milik keluarga Sen. Melainkan, di dalam area tambang giok cuiling itu, terdapat urat tambang pasir emas yang kaya, kan? Dari mana kau tahu soal urat emas itu? Aku tidak hanya tahu, tapi aku juga sudah memberitahukan lokasi urat emas itu kepada keluarga Sen. Presdir Qi, jika keluarga Sen tidak tahu apa-apa, kau mungkin bisa menunggu kesempatan berikutnya. Tapi sekarang keluarga Sen sudah tahu persis lokasi urat emas itu. Jadi kau, jangan harap bisa menyentuh urat emas itu lagi. HMPH, nak. Karena kau berada di wilayahku, aku akan memberimu rasa. Bagaimana rasanya sangat menderita. tangkap dia. Tak kusangka Presdir Qi masih saja suka menindas orang yang lebih lemah. Nona Gu, kau sengaja cari masalah denganku? Ya, jangan mentang-mentang ayahmu, bos di jalan Jizen ini. Lalu kupikir aku tak bisa berbuat apa-apa padamu. Emosiku ini ya, paling suka merusak kesenangan Presdir Qi. Apapun yang diincar Presdir Qi, aku pasti akan menggagalkannya. Dilihat dari latar belakang Qi Zeting, dia sangat dibenci ya. Banyak sekali yang berharap dia tertimpa sial. Presdir Qi, kau mengabaikan bisnis giokmu yang makmur, dan malah bersekongkol dengan musuh keluarga kami. Datang ke jalan Jizen untuk merebut ladang kami. Nona Gu, bicara apa kau ini? Aku, Qi, hanyalah orang bisnis. Jalan manapun yang menghasilkan uang, jalan itulah yang aku tempuh. Karena hari ini Presdir Qi sudah kelewat batas. Jangan salahkan aku jika aku melawanmu. Kau sangat peduli padanya. Jadi aku akan melindunginya hari ini. Nona Gu, hari ini aku pasti akan membawa Lu Chengan pergi. Jangan memaksaku bertindak nekat. Aku justru ingin melihat bagaimana Presdir Qi mengamuk. Jika sehelai saja rambutku rontok di sini hari ini, aku jamin kau tak akan bisa keluar dari jalan ini. Jangan melontarkan kata-kata kasar padaku di sini. Gu Wantang, roda kehidupan berputar. Kita lihat saja nanti. Terima kasih, Nona Gu. Aku hanya sekadar merasa muak melihat Qi Zenting, dan kebetulan saja membantumu. Bajingan. Aku baru saja menolongmu. Kau malah menatap sembarangan. Gu Wantang, jika aku jadi kau, aku akan menghancurkan liontin giok kuno di kerahmu itu. Giok kuno bernoda darah, harga 5 juta yuan. Jika dipakai dalam waktu lama, akan mencelakakan pemakainya. Membuat pikiran kacau, penuh dengan penyakit, dan tertimpa kesialan bertubi-tubi. Apa hakmu menyuruhku membuang liontin giok kuno ini? Setidaknya berikan aku alasannya. Akhir-akhir ini, Nona Gu, apa kau sering merasa gelisah dan sesak napas, badan lemas, dan selalu tertimpa sial? Hanya dengan satu lirikan, dia bisa membeberkan semua hal mistis yang kualami akhir-akhir ini. Anak ini sebenarnya siapa? Maksudnya adalah, semua kesialan akhir-akhir ini disebabkan oleh liontin giok kuno ini. Benar kau membantuku keluar dari masalah. Dengan kata lain, aku juga telah menyelamatkanmu. Kita impas. Soal percaya atau tidak padaku, terserah padamu saja. Hei, kau ini sok sekali ya. Aku harus mencari tahu apa lagi kemampuanmu. Melihat situasinya, dilihat dari situasinya, besi tua yang bisa ditukar dengan uang, sudah lama habis diambil orang. Besi tua yang bisa ditukar dengan uang. Sudah lama habis diambil orang, berharap mendapat barang berharga di pasar loak ini, lebih sulit daripada naik ke langit. Coba tolong periksa ini.
Apakah barang ini bagus? Ginseng salju milenium, harga 30 juta yuan. Ginseng salju milenium seharga 30 juta yuan. Kali ini aku menemukan barang luar biasa. Kerajinan tangan modern, harga 80 yuan. Paman. Paman, berapa harga porselen ini? Tuan, mata Anda sungguh tajam. Barang antik ini adalah vas family Rose dinasti Yongzheng. Jika Anda benar-benar ingin membelinya, aku beri harga ini. 5 juta. Tuan, Anda sedang bercanda ya? 5 juta? Di mana bisa dapat vas family Rose dinasti Yongzheng? Hargaku 50 juta. 300 tanpa juta. Maksudnya 300 yuan. Benar, 300 yuan. Kau masih bisa untung puluhan yuan. Anggap saja sebagai pelaris. Jika kau tak mau rugi, ya sudahlah. Tunggu, Tuan. Ambil saja dengan harga 300. Hei, Paman, kotak kayu ini, kelihatannya ukirannya lumayan. Berikan ini sebagai bonus ya. Porselen itu paling-paling harganya sekitar 30 yuan. Untung 200-an dari si bodoh ini. Ditambah memberinya kotak jelek tak akan rugi. Baik, karena Anda membeli dengan cepat. Kotak kayu ini jadi milik Anda. Terima kasih banyak. Apakah aku harus memuji kemampuanmu? Atau mengejekmukmu karena tak punya keahlian? Kau bisa melihat bahwa liontin Gyokuno itu membawa sial. Jika aku memujimu punya kemampuan, kau malah mengeluarkan 300 yuan untuk membeli vas jelek ini. Bukankah aku juga dapat kotak kayunya? Apa aku juga harus memujimu? Karena beli satu gratis satu. Vas porselen ini, paling harganya cuma puluhan yuan. Aku tahu persis. Jika kau tahu persis, kenapa kau masih membayarnya? Sebentar lagi kau akan tahu alasannya. Apa kau tahu, di sekitar sini ada pegadaian? Aku tahu. Kebetulan aku juga ingin melihat sehebat apa kemampuanmu ini. Sebenarnya kartu as apa yang bisa dikeluarkan? Nona Gu, angin apa yang membawamu ke sini? Membawa kenalan ke sini untuk menggadaikan beberapa barang yang mau digadaikan. Jangan-jangan 2 barang rongsokan milikmu ini. Biar ku perjelas, yang mau digadaikan itu kotak kayu ini. Boleh ku tahu kau mau menggadaikannya berapa? 30 juta. Kotak kayu busukmu ini. Kenapa kau tidak merampok saja? Dilihat dari pengerjaan kayunya, paling-paling ini barang era Republik Tiongkok. Lagi pula permukaannya sudah lecet, tidak ada nilai estetikanya. Demi menjaga wajah Guantang, aku paling mentok berani bayar 300 yuan. Yang benar-benar berharga bukanlah kotak kayunya, melainkan isi di dalam kotak kayu ini. Kotak ini jelas-jelas kosong. Ini adalah ginseng salju berusia ribuan tahun. Ginseng salju berusia ribuan tahun. Itu adalah barang berharga yang langka di pasaran. Kudengar jika memakan raja ginseng ini, bisa memperkuat otot dan tulang, bisa memperpanjang umur beberapa tahun lagi. Ada banyak bos besar yang menginginkan obat mujarab ini. Siapa sangka di dalam kotak kayu butut yang rapuh ini ternyata ada harta karun. Tersimpan ginseng salju ribuan tahun. Sia-sia saja tadi aku menertawakan Lu Cheng'an. Pada akhirnya, akulah yang buta. Raja ginseng salju ini sangat langka. Uang pun tak bisa membelinya. Jika kita membawanya ke pelelangan Yeyin malam ini, pasti bisa mendapatkan harga yang lebih fantastis. Pelelangan Yeyin, Guantang, tempat apa itu? Itu adalah pelelangan pasar gelap. Di wilayah kita ini, itulah pelelangan bawah tanah yang paling bergengsi. Barang yang dilelang sangat beragam. Mulai dari batu giok, hingga barang antik dan kaligrafi. Semuanya bernilai selangit. Menurut logika, nanti pasti akan ada banyak orang kaya yang ikut lelang. Harga ginseng salju ini bisa menembus 30 juta. Aku bisa membantumu memasukkan ginseng ini ke pelelangan pasar gelap. Tapi aku punya satu syarat. Wanita ini benar-benar sama saja dengan Sen Qingyi. Pria lain pasti tidak akan sanggup menghadapinya. Nona Gu, aku tidak tahu apa yang kau inginkan dariku. Kenapa kau menjauhiku? Memangnya aku akan memakismu. Syarat dariku adalah, malam ini jadilah ahli penilaiku. Ikutlah denganku ke pelelangan pasar gelap itu. Tenang saja, aku pastinya tidak akan pelit padamu. Jika urusannya beres, aku akan memberimu 8 juta sebagai upah jalan. 8 juta. Dulu itu cukup untuk menghidupiku seumur hidup. Hanya orang bodoh yang menolak uang. Baiklah, aku terima pekerjaannya. Nona Gu, kita ini benar-benar musuh bebuyutan yang terus bertemu. Sebelumnya Sen Qingyi, sekarang Guantang.
Kau ini, apa cuma bisa bersembunyi di balik wanita? CK. Pria simpanan ya tetap saja pria simpanan. Cuma tahu merayu wanita. Selain itu, dia benar-benar pecundang. Presdirki, jangan-jangan kau iri kepadaku yang bisa dilindungi oleh gadis secantik ini. Mau bagaimana lagi? Presdirki kan gemuk dan berotot, mungkin seumur hidup tidak punya peruntungan menjadi pria simpanan. Hehehe, pandai sekali kau bicara. Bocah, jangan sampai kau jatuh ke tanganku. Melihat gelagatnya, aku sedang diincar Qi Zeting. Aku harus mencari celah untuk memutus jalannya. Jika tidak, aku tidur pun tak akan bisa tenang. Lu Chengan, aku mendapat kabar. Malam ini akan ada cangkir Yashou porselen biru putih Min Yongle yang dipamerkan. Nilai taksirannya setidaknya 500 juta ke atas. Ini barang antik sekelas harta karun nasional. Risikonya terlalu besar. Makanya, aku mengajakmu menjadi ahli penilaiku. Tenang saja, Guan Tang. Aku pasti tak akan membuatmu rugi. Sebenarnya ada harta karun apa saja? Benar, kenapa dirahasiakan begini? Mari kita sambut barang koleksi pertama malam ini. Hari ini aku harus mendapatkan satu barang. Loh, barang apa ini? Kecil sekali. Koin Yuan Bao era Guangsu Dynasty Qing. Nilai 3 juta yuan. Koin Yuan Bao Guangsu. Harga pasaran 3 juta lebih. Tapi permukaannya sudah tergores. Harga aslinya harus dipotong setengah. Ini adalah koin Yuan Bao Guangsu Dynasty Qing. Harga awal 800.000. Lu Chengan, aku sungguh bingung. Apa kau punya mata tembus pandang? Barang butut apapun, selama lewat di depan matamu, semuanya bisa langsung kau tebak nilainya. Mata dewa. Kemampuan itu mana bisa menandingi kedua mataku yang mampu menelanjangi segalanya. Selamat untuk nomor 46. Mendapatkan koleksi ini seharga 4 juta. Siapkan barang berikutnya. Lanting Sukarya Wang Zizi, bernilai 15 juta yuan. Lanting Su karya Wang Zizi, di pasaran bisa mencapai 15 juta lebih. Lanting Su karya Wang Zizi ini, harga awalnya 8 juta. Baik Kain Yuan Bao Guangsu maupun Lanting Su, semuanya adalah barang lelang dari keluarga Gu. Anehnya, dia berhasil mengetahui nilainya dengan tepat. 8 juta, 8 juta, ya. Selanjutnya, selamat untuk nomor 46, menghabiskan 15 juta tunai, untuk mendapatkan barang ini. Lu Chengan, sebenarnya bagaimana kau membuat Qi Zhenting marah? Kenapa setiap kali dia bertemu denganmu, selalu bertingkah seperti bertemu musuh bebuyutannya? Memangnya salahku? Aku sempat turun tangan, dan memutus jalan rezekinya, membuatnya rugi sekitar 5 miliar. 5 miliar, Lu Chengan. Sebenarnya latar belakangmu ini dari mana? Pepatah lama mengatakan, ginseng salju yang telah bertahan 1000 tahun, baru bisa disebut Raja Ginseng Salju. Setelah meminum Raja Ginseng Salju ini, bisa menolak bala dan menyembuhkan penyakit, memperpanjang umur hingga setengah abad. Harga awal 18 juta. Kenaikan kelipatan, tidak boleh kurang dari 1 juta. Raja Ginseng Salju ini, pasti akan kudapatkan, 23 juta. Guan Tang, bisakah kau membantuku? Tumben sekali Lu Chengan sepertimu mau meminta tolong. Kelihatan juga kelemahanmu. Tak peduli berapa banyak Qi Zeting menaikkan harga, setiap kali itu juga kau harus menimpali dengan tambahan 1 juta. Kenapa? Apa kau tidak takut Qi Zhenting menyerah di tengah jalan? Orang lain mungkin akan menyerah, tapi dia tidak. Dia pasti akan terus menambah harga. Karena sebelumnya tubuhnya sudah melemah, keseimbangan yin dan yang kacau. Bawahannya sudah lama loyo. Ginseng salju ini, pas sekali untuk menambal kelemahannya itu. Bagaimana kau bisa tahu bawahannya sudah loyo? Tentu saja berkat mata dewaku. Karena kau begitu hebat. Bagaimana kalau kau periksa tubuhku juga? 30 juta. Nona Gu, kau juga mengincar Raja Ginseng Salju. Baiklah, anggap saja kau sedang sial. Hari ini aku pasti akan memutus jalanmu. Itu tergantung, apa Presdirki punya cukup uang tunai di sakunya? Hahaha, 35 juta. 36 juta. Gadis kecil, mau adu kekuatan denganku? Kau masih belum ada apa-apanya. 41 juta. 60 juta. 61 juta. 80 juta. Ah, sial. 80 juta, berani sekali dia buang uang. Akar pohon busuk ini bisa dijual semahal itu. Uang Presdirki memang tidak berseria. Hari ini aku mengaku kalah. 80 juta sekali. 80 juta 3 kali. Selamat, terjual. Selamat ya, Bos Qi. Membuang 80 juta, hanya demi Raja Ginseng Salju. Tidak apa-apa, asalkan hatiku senang. Bisa merebut ginseng ini dari tangan kalian. Buang-buang sedikit uang bukan apa-apa. Siapa bilang? Aku dan Guan Tang mengincar ginseng salju 1000 tahun ini.
Lalu tadi kalian, kenapa terus menaikkan harga? Ah, kami berdua hanya ingin mengipasinya saja. Sengaja menjadikanmu domba perah. Biar kau memuntahkan sedikit uang hasil jerih payahmu. Ngomong-ngomong, biar ku beritahu kebenarannya. Raja ginseng salju ini memang barang dari tipu daya kami berdua. Harga pasarannya mentok-mentok 30 juta lebih. Bos Qi, kau kan juga termasuk tokoh ternama di wilayah ini. Mana mungkin berani mangkir di depan umum? Pepatah mengatakan, otak seseorang, jika tak sepadan dengan uang di sakunya, maka kekayaan tak terduga itu, cepat atau lambat akan direnggut orang lain hingga bersih. Benar-benar tidak disangka, pepatah ini, hari ini nyata-nyata, menimpa kepala Bos Qi. Bukan urusanmu, aku sama sekali tidak kekurangan receh ini. Kita lihat saja, mari sambut barang pamungkas malam ini. Barang pamungkas ini sebenarnya barang langka apa? Benar, sebentar lagi akan terlihat wujudnya. Barang Ming Yonggel ini, harga cangkir Yashu porselen biru putih ini, sudah melampaui level harta karun nasional. Bahkan ini adalah barang top satu-satunya di dunia. Harga awal 120 juta. Harga awalnya langsung melesat ke 120 juta. Ini gila sekali. Asalkan aku bisa memenangkan cangkir Yashu ini, lalu menjualnya lagi di luar, aku pasti bisa balik modal berlipat. Untung besar. Lu Chengan, ada apa? Cangkir Yashu porselen biru putih Ming Yonggel ini, barang palsu. Ini cuma karya seni modern buatan tangan. Nilainya 8.000 yuan. Kau bercanda, ya? Cangkir Yashu porselen biru putih Ming Yonggel ini, murni buatan orang dalam, yang mengerjakannya sembunyi-sembunyi. Cangkir Yashu porselen biru putih Ming Yongle ini, dinilai oleh pakar terkemuka di negeri ini. Mereka semua menyetujui keasliannya. Mereka memberikan segel resmi hitam di atas putih. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan. Barang aslinya sudah digelapkan oleh pihak dalam pelelangan Yeyin sejak awal. Barang yang dilelang oleh pelelangan Yen, setidaknya diawasi oleh puluhan pasang mata dari awal hingga akhir. Orang-orang ini berasal dari berbagai kubu. Tujuannya, untuk mencegah pengkhianatan dari bawahan. Pelelangan Yen belum sebodoh itu, untuk menghancurkan periuk nasi mereka sendiri. Untuk urusan ini, apa kau yakin betul? Cangkir Yashu ini barang yang tak bisa dipercaya. Para bos yang datang mensurvei tempat hari ini, semuanya mengincar cangkir Yashu ini. Untung saja, sekelompok orang bodoh ini berusaha setengah mati tapi tak tahu apa-apa. Kalau cangkir Yashu ini, sama sekali barang murahan palsu. Bos Gu, cangkir Yashu biru putih Ming Yonggel ini, meskipun itu harta karun, juga tidak pantas, membuat semua orang kaya di sini, mempertaruhkan nyawa mereka, hanya untuk merebutnya, kan? Akhir-akhir ini, muncul seorang bule tua kaya, yang rela membayar mahal, untuk memborong semua barang antik berkualitas. Melihat cangkir Yashu, puncak dari kelas ini, keuntungannya bisa berlipat ganda jika dijual lagi. Setelah lama mencari tahu, jika aku tidak salah, semua bos yang menatap tajam pada cangkir Yashu biru putih ini malam ini, semuanya sudah ditipu habis-habisan, terjual. Lu Chengan, transaksi ini, nilainya mencapai ratusan juta. Apakah kamu yakin? Nilainya mencapai ratusan juta. Apakah kamu yakin? Jangankan, cangkir Yashu biru putih Ming Yongle ini, yang memberikan sertifikat adalah ahli top di ibu kota. Orang hidup dan kertas bekas, semua bisa diselesaikan dengan uang. Bahkan jika ahlinya jujur, mengeluarkan begitu banyak uang ke dalamnya, siapa yang berani jamin, pemain lama tidak akan tergoda? Untungnya mataku ini bisa langsung melihat nilai asli barang. Jika tidak, hari ini aku pun akan ikut tertipu. Hahaha, semuanya diam-diam kaya raya. Rencana ini bisa berjalan lancar. Berkat bantuan kalian semua. Uangnya sudah aman. Bagian kalian tidak akan kurang sedikit pun. Kalau begitu aku dan Profesor Zhou hanya menunggu Tuan Muda Wei membagi hasilnya. Tuan Muda Wei, apa tidak akan ada masalah nanti? Bos Su, tenang saja. Ada bukti kuat dari sertifikat asliku. Tidak ada yang berani menentangnya. Siapa yang percaya barang seharga ratusan juta? Cangkir Yashu biru putih Ming Yonggel ini hanyalah barang rongsokan. Yang kita buat secara diam-diam. Semua berkat keahlian Profesor Zhou, kita semua bisa membuat cangkir ini terlihat sangat sempurna. Rencana ini saling berkaitan. Tidak bisa tanpa salah satu dari kita. Bukan hasil kerjaku sendiri. Tuan Muda Wei yang mengurus ini. Profesor Zhou memberikan sertifikat, menghilangkan kecurigaan domba gemuk itu terhadap cangkir Yashu. Nanti aku menyamar sebagai agen bule, mengeluarkan uang untuk membeli beberapa barang rongsokan, membangkitkan minat mereka. Lalu mengeluarkan daging lezat, yaitu cangkir Yashu ini. Tinggal menunggu kucing rakus menggigit umpan. Lihat saja nanti, perhatikan babi gemuk mana yang akan masuk perangkap duluan. Lu Chengan,
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Benar-benar barang bagus. Karena Qi Zeting menginginkan cangkir ini, dan harus merebutnya. Biarkan saja dia melakukannya. Kita hanya perlu menonton pertunjukannya. 150 juta. Marga Cheng hanya punya sedikit uang saku. Berani merebut cangkir pusaka nasional. Kamu gila ya? 200 juta. Hah? Sekelompok orang bodoh. Sialan, gadis nakal ini, kenapa tidak menawar sama sekali? Hanya datang untuk menonton pertunjukan kera. Cih, masa bodoh dengan apa yang ada di dalam pikiran licikmu. Tunggu aku mengeluarkan uang. Untuk mendapatkan cangkir Yashu ini, aku akan langsung menjualnya pada orang kaya luar negeri yang bodoh itu. Aku hanya perlu berbaring santai dan menikmati keuntungan 2 kali lipat. 400 juta. Meskipun di luar sana ada agen asing yang berani membeli dengan harga 2 kali lipat untuk barang antik paling atas. Tapi 400 juta ini benar-benar menguras seluruh hartaku. Qi Zeting ini pendendam dan suka menggigit. Jika anjing gila ini benar-benar diprovokasi, siapa tahu apa yang akan dia lakukan. Di belakang nanti, 400 juta sekali, 400 juta 2 kali, 400 juta 3 kali, terjual. Hahaha, selamat untuk Anda. Lelang ini telah berakhir. Selamat, Tuan Qi, mengeluarkan 400 juta untuk sebuah barang rongsokan. Hahaha, bodoh. Kamu pikir kamu siapa? Barang yang telah disetujui dan dicap oleh ahli dalam negeri. Cangkir Yashu biru putih Min Yongle ini. Berani-beraninya kamu menyebutnya palsu. Hahaha, bodoh. Buka matamu lebar-lebar dan pergilah. Terima kasih, Lu Chengan. Jika kamu tidak menghentikanku hari ini, orang yang masuk ke dalam jebakan itu adalah aku. Bisakah aku menjadi penagih utangmu sekali saja? Bosku, jangan begitu. Aku ini hanya bekerja demi uang. Pantas saja kamu tidak menjawab telepon. Ternyata sedang tenggelam dalam rayuan manis. Aku baru saja. Nona Gu tidak tahu kalau Lu Chengan itu di bawah kendaliku. Meminjam anjingku. Setidaknya beritahu aku dulu, dong. Aku benar-benar tidak melihat kalau Lu Chengan mendengarkanmu. Aku benar-benar tidak melihat kalau Lu Chengan mendengarkanmu. Kalau bicara soal kepemilikan, di dahinya juga tidak ada cap nama Shen Qingyi. Nona-nona sekalian, ayo kita pindah tempat. Tutup mulutmu, jangan ikut campur. Buat apa menginap di sini? Aduh. Hei Nona Gu, benar-benar minta maaf. Dia memang pemarah. Oh, Shen Qingyi, bagaimana kamu bisa tahu tempat ini? Bawahanku bilang, kamu dan wanita penggoda Guantang itu menempel terus sepanjang hari. Kalau aku terlambat memergokinya, apakah kalian berdua berencana langsung menyewa kamar hotel? Lu Chengan, kamu cukup pandai merayu wanita. Bahkan Guantang yang terkenal juga menempel padamu. Bukannya itu justru membuktikan kalau Nona Shen pandai menilai pria? Aku tidak percaya. Jangan banyak bicara. Nanti aku harus pergi ke sebuah acara makan. Kamu ikutlah denganku. Cangkir Yashu ini adalah barang berharga. Ingin merampas harta karun ini dariku. Berandalan itu harus babak belur dulu. Bukannya aku menyuruhmu mengawasi di Hotel Dijing untuk menjemput agen domba gemuk dari luar. Mana orang yang dijemput? Orangnya hilang. Omong kosong apa ini? 3 jam yang lalu, dia sudah check out dari Hotel Dijing. Tepat saat lelang kita baru dimulai. Maaf, nomor yang Anda tuju saat ini tidak dapat dihubungi. Tuan Qi, apa perlu aku kerahkan lebih banyak orang? Wilayah negara Lan ini begitu luas. Kamu mau mencarinya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Cih, tidak apa-apa. Meskipun cangkir Yashu ini sudah ada di tanganku. Kalau domba itu lari, aku masih bisa mencari babi gemuk lainnya. Tuan Qi, gawat. Cepat lihat berita. Tuan He, ada apa ini? Pakar yang memberikan cap untuk cangkir Yashu biru putih Ming Yongle milikmu itu menghabiskan ratusan juta untuk judi di Haojiang. Untuk menutupi masalah ini, dia bersekongkol dengan orang luar, memalsukan sertifikat penilaian, dan menggunakan barang palsu untuk menjebak orang, menipu banyak bos besar. Di mana bajingan itu? Setelah skandalnya terbongkar, dia sudah kabur. Setelah sekian lama aku habiskan 400 juta, hanya ditukar dengan barang rongsokan palsu. Aku sudah malang melintang begitu lama.
Hari ini malah dibodohi oleh sekelompok anak ingusan. Kalau hal memalukan ini tersebar, bagaimana aku, Qi Zeting? Mau menaruh mukaku di mana? Selamat, Tuan Qi. Membuang 400 juta, hanya untuk membawa pulang barang palsu. Pantas saja Gu Wantang, di acara lelang itu, bahkan tidak menawar harga dasarnya, dan segera memberikan cangkir Yashu itu ke tanganku. Ternyata wanita ini sudah tahu dari awal. Aku benar-benar membuang 400 juta sia-sia. Oh, Lu Chengan. Benar-benar tidak menyangka kamu begitu rendahan. Masih bisa bernapas ya? Kebetulan sekali, berkatmu, aku tidak hanya belum mati, tapi hidupku sekarang juga jauh lebih baik. Yao Yao, siapa ini? Anjing peliharaan yang pernah aku jual. Melihatnya masih hidup. Aku hanya sedikit terkejut saja. Aku juga cukup terkejut. Orang sepertimu, yang penuh dengan kelicikan, kenapa masih berkeliaran di jalan berbuat onar? Tuhan benar-benar pandai mengatur skenario. Membuatku bertemu denganmu, Suma Nyao, di sini. Kamu melemparkanku ke sarang iblis itu, membuatku menderita. Hutang ini pasti akan aku tagih sampai ke tulang. Lu Chengan. Nasibmu benar-benar di luar dugaanku. HMPH, kehilangan satu ginjal, dibuang ke tambang Gyokshen untuk menggali pasir. Bisa-bisanya kamu keluar dengan selamat. Namun, restoran kelas atas ini, sekali makan saja menghabiskan ratusan ribu. Apakah kamu pantas menginjak lantai ini? Oh, Yao Yao, tadi kan kamu sudah menyelidiki latar belakangnya. Dia hanya seekor tikus yang keluar dari tambang gelap, bahkan tidak tahu arah. Di dalam sakunya pasti tidak ada uang sepeser pun. Mungkin saja, perutnya kelaparan. Berencana menyusup ke dapur, untuk mencari sisa makanan. Pengemis, kamu salah masuk. Nona Su, ada yang ingin kamu ajarkan. Apakah telingamu tersumbat mendengar kata-kataku tadi? Kenapa cuma berdiri melamun? Segera panggil satpam, singkirkan sampah ini. Jika ada bos kaya di toko kalian, yang kehilangan dompetnya karena dicuri, sanggupkah kamu menanggung akibatnya? Apa matamu buta? Pengemis dari mana berani masuk ke sini? Salahku, aku yang buta. Reputasi yang sangat kuat. Sayangnya, di dalamnya hanya sarang para bajingan bermata anjing yang merendahkan orang. Kamu ini penambang lumpur, di tambang Shen. Apa hakmu menginjak lantai di tingkat ini? Pergi, keluar. Lalu menurut aturanmu, kelas seperti apa yang pantas memegang sumpit di sini? Sen Qingyi. Keluarga Wei dan keluarga Sen kalian, biasanya tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Jangan sok jagoan di sini. Keluarga Wei apaan yang antah berantah? Hanya sekelompok orang yang mengandalkan cara kotor. Sindikat lintah darat perdagangan manusia. Beraninya mencari masalah dengan keluarga Shen. Sen Qingyi, mulutmu itu, tolong dijaga sedikit. Lu Chengan adalah pria pilihanku. Apa aku masih dianggap ikut campur urusan orang lain? Nona Shen, seleramu aneh sekali. Sampah seperti Lu Chengan ini, kamu anggap sebagai harta karun. Aku juga heran, bagaimana kamu bisa keluar dengan utuh dari tambang giok cuiling milik keluarga Shen. Ternyata kamu berpegangan erat pada kaki Shen Qingyi. Apapun latar belakang Lu Chengan, aku tidak peduli. Tapi aku tahu betul, sampah rendahan sepertimu sama sekali tidak pantas berdiri di atas lantai yang sama denganku. Cepat seret dua orang gila ini keluar. Aku sangat akrab dengan bos besar kalian. Satu panggilan telepon saja, aku bisa membuat kalian semua kehilangan pekerjaan. Nona Sen, aku mohon padamu untuk pindah tempat. Oke, aku ini cuma cari makan. Seluruh keluargaku bergantung pada gajiku. Saat ini yang seharusnya angkat kaki. Mungkin adalah kalian pasangan sialan ini. Meskipun kamu adalah nona besar keluarga Sen, tapi tempat ini dikelola oleh saudaraku. Kami bebas membiarkan siapa saja duduk di sini. Tidak ada tempat untuk kalian di sini. Jangan-jangan Nona Sen masih mau bersikeras diam di sini. Benar-benar sekumpulan bajingan. Memang pasangan yang serasi. Suma Nyao bergaul dengan tuan muda Wei ini. Memang sama-sama sampah. Pemilik toko ini, entah di kehidupan mana bisa berteman dengan orang memalukan sepertimu. Nona Sen, bagaimana kalau kita ganti restoran saja? Kita bisa bereskan masalah ini nanti. Karena aku sudah tahu markasmu, nanti akan lebih mudah membereskannya. Kita tidak akan mundur selangkah pun. Kita selesaikan di sini saja. Adikku, pastikan Nona besar Sen dilayani layaknya Dewi. Telingamu tidak tuli, kan? Beres. Tuan muda Wei, Nona Su, kalian harus segera mengosongkan tempat ini. Beraninya mengusirku. Kalian semua ini, apa mau jadi pengemis berjemaah? Maaf saja, saat ini di restoran ini, saudaramu itu, kata-katanya sudah tidak berlaku lagi. Kamu gila ya? Kata-katanya sudah tidak berlaku lagi. Kamu gila ya?
Karena restoran ini sudah dipindah tangankan atas namaku. Sekarang akulah pemiliknya. Lao Fang, restoranmu ini, tempat ini sudah dibeli oleh Nona Sen. Mulai hari ini, dialah bos restoran ini. Tuan Muda Wei, Nona Su, kami tidak bisa melayani kalian berdua. Silakan keluar belok kanan. Dasar bajingan. Gayamu yang sok berkuasa itu, benar-benar menjijikkan. Nona Sen benar-benar rela membuang uang. Sepertinya rumor di luar, bahwa keluarga Sen kalian menemukan tambang emas besar. Itu benar adanya. Kalian pergi tidak? Apa mau mengemis di sini? Nona Sen, kamu sudah gila ya? Hanya untuk memperebutkan tempat makan ini, sampai membuang uang untuk membeli restoran. Asalkan bisa membela orang pilihanku. Membeli satu restoran ini bukan masalah besar. Panggung sudah kosong. Nona Sen tidak perlu berpura-pura lagi. Siapa bilang aku tadi sedang berpura-pura? Sudahlah, cepat sedikit. Tuan di dalam sudah tidak sabar lagi. Ini Kan Long, orang kepercayaan di bawah Jenderal Mintun. Keluarga Shen berencana menambang urat emas itu. Jadi harus melewati persetujuan mereka. Sebagai tanda terima kasih, keluarga Shen harus memotong 30% keuntungan. Sebagai upeti kepada Jenderal Mintun. Asalkan kontrak ini ditandatangani malam ini, tambangnya bisa langsung mulai dikerjakan. Dunia bisnis negara Feng sangatlah keras. Tidak kusangka penguasa lokal seperti keluarga Sen, sebelum menggali emas, juga harus tunduk pada penguasa di sini. Tuan Kan Long, maaf sudah membuang waktu Anda. Nona Sen, tidak usah sok akrab. Cepat tanda tangani kontrak ini, agar Jenderal Mintun tidak menunggu sia-sia. Menurut aturan di kertas ini, 70% hasil tambang emas untuk keluarga Sen. Jenderal Mintun mengambil 30%. Kontrak tambang emas ini bernilai 200 juta dolar. Nona Sen, bisnis besar ini bagi keluarga Sen, melibatkan uang 10,5 miliar dolar. Tidak boleh sembarangan, lebih baik bawa pulang saja, teliti dengan kaca pembesar. Lebih baik bawa pulang saja, teliti dengan kaca pembesar. Tanda tangan nanti pun tidak masalah. Nona Sen, jangan-jangan anak bau kencur ini bisa membuat keputusan untuk keluarga Sen. Tuan Kan Long, kakek sudah sejak awal memberikan wewenang penambangan kepadaku. Dan apa yang dikatakan Tuan Lu adalah keputusanku. Kesempatannya hanya ada satu, karena Nona Sen tidak mau menandatanganinya. Maka mimpi menambang emas itu, lebih baik kamu lupakan saja. Tuan Kan Long, Anda boleh pergi, tapi kontrak ini harus ditinggalkan di sini. Baiklah, aku pasti akan melaporkan kejadian berantakan hari ini, tanpa terlewat satu kata pun kepada Jenderal Mintun. Tuan Lu, Kenapa kamu tadi menghentikanku? Ada kelicikan di dalam kontrak itu. kamu telah membantuku mengatasi Qi Zhenting. Dan di perayaan ulang tahun kakek ke-80, atas namaku, kamu menemukan urat tambang emas, memberikan kehormatan bagi keluargaku. Malam ini kamu membantuku lagi, mencegah bencana sebesar ini. Aku sangat berhutang budi padamu. Apa yang bisa kugunakan untuk menebusnya? Bagaimana kalau aku menggunakan tubuhku untuk membayar hutang ini? Nona Sen terlalu sungkan. Kamu membayarku untuk bekerja. Aku mempertaruhkan nyawaku untukmu. Kita melakukan pertukaran yang adil. Ah, Tuan Kan Long sudah pergi. Apa kita masih mau melanjutkan makan ini? Tentu saja kita harus makan. Semenjak mendapatkan mata yang bisa melihat segalanya ini, bahkan tubuhku ini, telah sepenuhnya berevolusi. Nona Sen, di luar sudah sangat gelap. Hari ini kamu hanya bisa menginap di tempatku ini. Dagingnya memang sudah di depan mulut. Tapi mana berani aku menggigitnya? Bisa-bisa besok pagi begitu kamu buka mata, kamu langsung menodongkan pistol dan menembakku. Nona Sen ini, kamu mabuk berat. Nona Sen ini, kamu mabuk berat. Aku akan langsung tidur di sofa luar. Kalau ada apa-apa, kamu panggil saja aku. Hei bocah nakal. Kamu takut aku akan mengunyah hancur tulang-tulangmu. Astaga, Nona Sen. Tadi malam itu, kamu yang terus menempelkan wajahmu padaku. Aku memang minum terlalu banyak, tapi otakku masih waras. Ternyata tebakanmu benar. Kontrak ini jelas-jelas ada jebakannya. Kalau saja tadi malam aku menutup mata, lalu menandatangani kertas ini, gudang harta keluarga Shen pasti akan terkuras miliaran dolar. Kamu gila ya? Pihak pertama harus membayar pihak kedua denda pelanggaran kontrak sebesar 2 miliar dolar. Ubah.
Apa-apaan ini? Saat aku klik ubah, kebenaran dan kebohongan bisa terbalik. Trik macam apa ini? Jangan-jangan kekuatanku sudah meningkat 2 kali lipat. Angka pendapatan di atasnya telah dipalsukan oleh seseorang. Kemampuan mata ini benar-benar meningkat pesat. Kalau terus begini, bukankah aku bisa memutarbalikkan asli atau palsunya segala sesuatu di dunia ini? Keluarga Shen ingin mengambil tambang emas itu. Jadi harus meminta izin terlebih dahulu kepada Jenderal Mintun, memberikan 30% keuntungan secara cuma-cuma. Masih belum cukup memuaskan keserakahannya. Tua bangka itu ternyata berencana menjadikan keluarga Shen sebagai pekerja gratis. Sementara dia sendiri duduk diam memeras kita. Harta milik keluarga Shen kita. Belum ada yang bisa merebutnya secara paksa. Kali ini, Jenderal Mintun benar-benar menggali kuburannya sendiri. Berpura-pura bodoh padahal sudah tahu. Kenapa kamu memaksaku masuk ke dalam jebakan ini? Buka kontrak kerja samanya. Kamu perhatikan lagi baik-baik. Sialan. Aneh sekali. Jebakan untuk pihak pertama di kertas ini. Bagaimana bisa dalam sekejap beralih semuanya ke pihak kedua? Chengan, trik apa yang sedang kamu mainkan ini? Tidak ada yang menyentuh kertas ini. Tapi di atasnya, nama pihak pertama dan pihak kedua. Bagaimana bisa tiba-tiba bertukar? Kalau aku memberitahumu bahwa aku bisa membolak-balikkan yang asli dan yang palsu, kamu percaya tidak? Kalau kamu memang punya kemampuan sehebat itu, kamu pasti sudah membeli seluruh bumi ini. Omonganmu ada benarnya, tapi kamu tunggu saja harinya tiba. Cepat atau lambat aku akan menjadi orang yang sangat kaya. Memangnya ada bunga di wajahku. Pria memang menyukai hal seperti ini. Nona Shen terlihat sangat menawan. Tentu saja aku tidak akan melewatkan kesempatan untuk melihatnya. Saat kamu melihat wanita bernama Guantang itu, kamu juga bertingkah murahan seperti ini. Keuntungan tambang emas ini terlalu besar. Aku harus kembali ke rumah utama dan membicarakannya dengan kakek. Kamu diam saja di dalam kamar. Aku akan memanggilmu jika aku membutuhkanmu. Aku katakan dari awal, kalau jari kakimu berani melangkah sedikit saja mendekati Guantang, aku akan mengambil pisau dan mengebirimu. Aku memiliki modal besar yang bisa memutarbalikkan keadaan ini. Paling-paling hanya butuh waktu sebulan. Tahta orang terkaya di dunia ini pasti tidak akan lepas dari genggamanku. Bagaimana dia bisa tahu aku ada di sini? Lu Chengan, ini namanya musuh pasti akan bertemu. Nona Gu, koneksimu sangat luas. Aku bersembunyi sejauh ini masih bisa kamu temukan. Asalkan masih berada di wilayah ini, belum ada manusia hidup yang tidak bisa kutemukan. Karena kamu bisa menemukan tempat ini, kamu seharusnya sudah tahu betul. Ini adalah wilayah Shen Qingyi. Apa kamu tidak takut berhadapan langsung dengan pembuat onar? Keluarga Shen memang tidak mudah dihadapi. Tapi keluarga Gu kami juga bukan orang sembarangan. Keluarga Shen memang menguasai setengah dari negara Feng dalam bisnis batu giok. Tapi keluarga Gu kami juga merupakan penguasa di pasar barang antik. Kalau benar-benar mau diadu kekuatannya, keluarga Shen belum tentu bisa berada di atas keluarga Gu. Kamu datang langsung kemari hari ini. Pasti bukan untuk mendengarkan silsilah keluarga, kan? Lu Chengan, aku datang ke sini hari ini untuk meminjam tempatmu dan menghancurkan bisnis seseorang. Lebih baik kau cari orang lain untuk dimanfaatkan. Aku kurang kerjaan apa sampai cari masalah. Lu Chengan, jangan bicara terlalu kasar. Siapa tahu, kartu truf yang ada di tanganku kebetulan cukup kuat. Kalau begitu aku ingin dengar, omong kosong apa yang bisa kau katakan. Yang memaksamu masuk ke negara Feng adalah kelompok bajingan Sumanyao dan Wei Ziang. Mereka menginjak wilayahku dan menghancurkan papan namaku untuk mendirikan rumah lelang. Demi mengangkat gengsi rumah lelang rongsokan itu, mereka menggunakan koneksi mengundang banyak tamu kaya dan juga menghabiskan banyak uang untuk mendatangkan ahli barang antik. Tidak hanya itu, mereka juga memamerkan unta Sancai, Falancai era Qianlong dinasti Qing, dan Fastian Qiu sebagai barang pajangan utama untuk pamer. Lu Chengan, target kita berdua adalah orang yang sama. Apakah kartu truf ini cukup untuk menembus batasmu? Sepertinya aku tidak bisa menghindari pesta jebakan ini. Nona Gu, silakan tunggu di luar dulu. Aku harus mengambil beberapa barang yang berguna. Baiklah, aku tunggu di luar. Semua rahasia masa laluku sudah dibongkar habis oleh wanita gila ini. Semoga Tuan Muda Wei, Presdir Qi, dan Nona Su mendapatkan keuntungan melimpah.
Kemegahan acara hari ini benar-benar membuka mataku. Aku, Wei Ziang, akan mengingat dukungan kalian semua. 各位的香火情了。 Presdirki, Tuan Muda Wei. Kalian menginjak wilayah keluarga Gu untuk membuka rumah lelang. Apa kalian tidak mau memberi hormat kepada tuan rumah? Keluarga Gu sudah menguasai industri barang antik di daerah ini, dan sudah meraup cukup banyak untung. Sekarang, sudah saatnya membiarkan saudara-saudara lain ikut mencicipi sedikit keuntungan, kan? Lagi pula, di jalan Jizen ini, Aku tidak melihat ada ubin. yang bertuliskan nama keluarga Gu. Gadis kecil sepertimu ingin mengambil semuanya. Hati-hati perutmu meledak kekenyangan. Sebelumnya Gu Wantang pernah menyebutkan bahwa Qi Zeting membawa musuh keluarga Gu untuk mengacau di jalan Jizen dan ingin merebut bisnis keluarga Gu. Ternyata selama ini, Lawan yang berebut makanan itu adalah Wei Ziang. benar-benar tidak disangka. Kau si parasit ini, bukan hanya mendekati Shen Qingyi, tapi juga bisa menempel pada dukungan besar dari Gu Wantang. Mengandalkan wajah untuk makan, tentu harus punya modal itu. Tapi sayang sekali, kalian ini memang murahan dari lahir. Meskipun berbisnis barang antik, yang kalian mainkan tetap saja trik-trik kotor dan licik. Bocah, Presdirki, Tuan Muda Wei, bukankah kalian berdua bilang ingin memamerkan dua harta pusaka rumah lelang kalian itu? 那2件镇馆之宝吗？ Menurutku, cepatlah buka penutupnya, dan perlihatkan kepada semuanya. Perlihatkan, perlihatkan, perlihatkan. Bocah, sebentar lagi akan kukelupas kulitmu. Ya Tuhan, Unta Sacai Dinasti Tang, Fastian Qiu Falangcai era Qianlong Dinasti Qing. Barang seperti ini di pasaran, tidak akan bisa ditemui dalam 10 tahun. benar-benar rela menghabiskan banyak uang. Memang pantas menjadi barang pajangan andalan. Unta Sacai Dinasti Tang, bernilai 86 juta rem. Fastian Qiu Falangcai era Qianlong Dinasti Qing, bernilai 100 juta rem. Apakah ingin dikonversi? Konversi selesai. Tiruan Unta Sacai Dinasti Tang, bernilai 300 rem. Tiruan Fastian Qiu Falangcai era Qianlong Dinasti Qing, bernilai 200 rem. Para idiot ini tidak akan bisa menebak. Kalau barang aslinya sudah, aku masukkan ke dalam kantongku. Sebentar lagi, aku pasti akan membuat kalian merasakan 我非让你们尝尝。 rasa sakit yang luar biasa. Untuk berterima kasih kepada kalian semua yang sudah datang mendukung rumah lelang ini, aku akan menjadikan kedua harta pusaka ini barang yang akan langsung dilelang sekarang juga. Beli, beli, beli. Bukankah ini cuma main-main? Barang langka tingkat ini, meskipun harus menjual segalanya, aku harus bisa mendapatkannya. Kulihat kalian para pecundang ini, memang tidak bisa diandalkan. Permainan konyol macam anak-anak. Kau parasit, bicara omong kosong apa? Harta pusaka di dalam lemari itu, semuanya hanyalah barang loakan murah. Barang loakan apa? Dua harta pusaka ini adalah hasil dari Tuan Muda Wei dan Qi Zhenting yang mengeluarkan banyak uang dari seorang kolektor luar negeri yang melarikan diri dan membelinya langsung dari tempatnya. Kau berani bicara omong kosong di depan para bos besar ini. Hati-hati, aku akan menyewa pengacara untuk menuntutmu sampai kau bangkrut. Pengemis. Cepat tutup mulut kotormu itu. Meskipun kau menumpuk emas dan perak, tetap tidak akan bisa mencuci bersih kedua barang andalan kalian itu, yang pada dasarnya hanyalah barang rongsokan. Lagi pula, kalian hanya sekadar berbicara. Siapa yang tahu kalau perkataan kalian itu hanya karangan belaka? 这是不是瞎编的？ Kalian hanya mengandalkan trik seperti ini untuk mendirikan rumah lelang, menggunakan sampah industri semacam ini untuk menipu para bos yang hadir di sini. Yang paling tidak tahu malu adalah kelompok ini malah menggunakan sampah dan memajangnya sebagai barang langka untuk memeras uang. Ini sama saja menganggap semua orang besar di sini sebagai korban untuk diperas. Rumah lelang yang penuh dengan trik kotor seperti ini, menurutku, lebih baik segera ditutup saja. Apa kau berani bertaruh denganku? Kalau kedua harta pusaka ini terbukti sebagai barang asli, aku akan menggunakan gunting untuk memotong lidahmu. Dan jika ternyata barang rongsokan, Itu tidak mungkin. karena ini sebuah taruhan, mari kita tetapkan aturannya terlebih dahulu. Kalau aku menang taruhan ini, kau harus berlutut dan bersujud di depan semua orang. Boleh saja, dasar parasit. Cepat atau lambat aku akan menggunakan gunting untuk memotong lidahmu itu. Kebetulan sekali, aku juga sengaja mengundang Profesor Su. Beliau adalah kepala penasihat di acara televisi penilaian barang antik nasional. Karena Profesor Su hadir sekarang, kalian pasti tidak punya alasan untuk protes lagi, kan? Profesor Su, maaf merepotkan Anda. Kakek Su, halo.
Ah, baru beberapa tahun. Gadis kecil yang dulu, sekarang sudah tumbuh menjadi gadis dewasa. Aku akan mampir nanti, untuk minum teh bersama ayahmu. Unta Sacai ini, dan Fastian Kiu Falangcai era Qianlong dinasti Qing ini, semuanya adalah barang tiruan murahan dari Loakan. Bos, aku beli 2 barang tiruan ini. 400 400Saudara memang cepat, beli semua. Aku kasih bonus lukisan kediaman di Gunung Fuchun. Profesor Su, tolong periksa lagi dengan saksama. Lihatlah dengan jelas, barang rongsokan seperti ini. Di pasar grosir, beberapa ratus yuan saja bisa dapat 1 gerobak. Ini sangat tidak mungkin. 2 barang berharga ini, sudah diperiksa dan disetujui oleh para ahli dan profesor. Bos-bos sekalian, kalian semua pasti sudah tahu. 想必大伙儿心底也有数。 Tuan muda Wei dan Su Manyao ini, dulunya hidup dari mana? Bisnis barang antik itu sangat berbahaya, makanya 2 bajingan ini bisa berhasil menipu. Bukankah sudah jelas, mereka murni menganggap kita sebagai domba yang siap disembelih. Mereka berani menggunakan sampah produksi kasar ini untuk memeras kalian semua. Rumah lelang yang penuh trik kotor semacam ini. Apa kalian masih berani membuang uang ke dalamnya? Sebelumnya menghabiskan 400 juta untuk membeli vas porselen busuk. Sekarang menghabiskan harga selangit lagi. Dan membawa 2 barang rongsokan dari pasar. Presdirki, dengan otakmu yang seperti itu, lebih baik kau pulang saja, dan urus bisnismu sendiri. Anak muda, saat terhalang oleh lapisan kaca itu, tanpa bisa menyentuhnya secara langsung, bagaimana kau bisa langsung yakin bahwa barang itu palsu? Karena barang aslinya ada di sakuku. Di dalam sakunya, pertunjukan macam apa ini? Anak muda, bisakah kau membiarkanku memeriksanya? 成， Benar, benar. Ini baru karya asli peninggalan, yang sangat bersejarah. Lu Chengan, sebenarnya apa rencanamu ini? 葫芦里到底卖的什么药？ Anak muda, nyalimu cukup besar juga. Barang antik tak ternilai seperti ini. Kau malah sembarangan, memasukkannya ke dalam tas kain rombeng. Profesor Su, Anda terlalu memujiku. Bermarga lu, pasti kau yang bermain kotor, dan menukar 2 harta pusaka ini. Satpam, kesini. Sembunyi kemana kalian? Tutup mulut. Aku murni hanya demi menjaga wajah kalian. Makanya aku setuju datang ke sini untuk mendukung acara ini. Siapa sangka? Kalian ini, sudah busuk dari akarnya. Mengelabui orang dengan barang palsu sudah cukup buruk. Sekarang berani memfitnah orang lain pula. Benar-benar omong kosong. Bagaimana bisa aku berhubungan dengan para pecundang? Di tempat sampah seperti ini, berada di tempat busuk ini 1 detik lagi, hanya akan merusak reputasiku. Kakek Su, nanti mampirlah ke rumah keluarga Gu untuk minum teh hangat. 2 barang koleksi ini, semuanya selalu terkunci di dalam lemari kaca. Kalian malah menuduhku yang menukarnya. Kalau begitu, coba jelaskan pada semuanya. Bagaimana bisa aku, di bawah pengawasan puluhan pasang mata, mencuri barang-barang itu? Di atap ini ada kamera pengawas di mana-mana. Saat kalian menuduhku tadi, kenapa kalian tidak mengecek CCTV-nya? Rumah lelang ini bukan hanya barangnya yang busuk, batas moralnya lebih busuk lagi. Presdirki, Tuan Muda Wei, dan Nona Su. Apapun yang terjadi hari ini, kalian harus memberikan penjelasan kepada kami. Beri penjelasan, penjelasan, penjelasan. Trik rendahan macam apa yang kalian lakukan? Bahkan dengan memakai topeng manusia pun, baunya tetap tidak bisa disembunyikan. Bos sekalian, mengenai kekacauan hari ini, aku berjanji akan memberi kalian semua jawaban yang memuaskan dan setulus hati. Hei, urusan bersih-bersih itu bisa ditunda. Su Manyao, kau tidak lupa, kan? Taruhan yang kita buat tadi, disaksikan oleh begitu banyak mata. Kau tidak berani pura-pura bodoh di sini, kan? Nona Su, kau sendiri yang sudah setuju. Karena sudah merusak reputasi. Kau harus patuh berlutut dan minta maaf pada semuanya. Cepat bersujud. Bersujud dan minta maaf. Bermarga lu, beri sedikit batas dalam segala hal, agar kelak kita masih bisa bertatap muka. Jangan bertindak terlalu kejam. Kalau posisiku yang jatuh, apa kau akan memberiku jalan keluar? Su Manyao, kenapa kau malah menunda-nunda? Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Aku mengaku salah, mengaku salah, mengaku salah. Aku mengaku salah, mengaku salah, mengaku salah. Lu Chengan, taktikmu benar-benar luar biasa. Ini benar-benar memojokkan mereka. Mulai sekarang, merek mereka ini sudah hancur total. Aku kesini hanya untuk mencari mereka, meminta sedikit bunga semalam. Tuan Lu, patung Unta Sancai, dan Fastian Kiu Family Rose era Qianlong di tanganmu itu. Relakah kamu menjualnya? Nona Gu ingin membelinya. Benar. Harganya
pasti akan memuaskan Tuan Lu. Kedua barang antik ini, di mata para kolektor, sangat tak ternilai. Tapi jika di tanganku, lebih baik langsung diuangkan saja. Jika Nona Gu suka, aku bisa melepaskannya. Profesor Su, kita bertemu lagi. Oh, anak muda. Maaf membuatmu melihat lelucon ini. Profesor Su, Anda juga ditipu oleh orang-orang ini. Ayah, izinkan aku memperkenalkannya. Ini adalah Lu Chengan. Chengan, tunjukkan barang-barang berharga itu. Tuan Su, apakah ini barang yang Anda sebutkan? Barang langka yang diwariskan itu? Baik patung unta Sacai ini, maupun Fastian Qiu Qianlong ini, semuanya adalah barang langka di pasaran. Memilikinya, bisa memberikan rasa aman seumur hidup. Ayah, Profesor Su, Lu Chengan baru saja setuju untuk menjual kedua barang berharga ini kepada keluarga Gu kita. Oh, Tuan Lu, apakah ini sudah diputuskan? Gu Kuan, di industri ini, dibutuhkan mata yang tajam. Jika kedua barang ini jatuh ke tangan Gu Kuan, baru bisa memberikan dampak terbesar. Tuan Lu, aku akan langsung menggunakan harga tertinggi di industri ini. 200 juta untuk kedua barang antik ini. Tolong beri kepastian. Semua terserah Gu Kuan. Di kartuku ini, kebetulan ada 200 juta. Sandinya adalah 6 angka 8. Jika harganya dinaikkan lagi, aku harus menjual semua hartaku. Ternyata menghasilkan uang. Bisa semudah ini, ya. Mobil mewah, rumah besar. Akhirnya aku berhasil. Kontrak properti komersial bernilai 8 miliar yuan. Paman Gu, bolehkah aku bertanya tentang kontrak ini? Ini adalah harganya. Kontrak real estate yang baru saja kutandatangani. Apa Tuan Lu punya saran? Tidak ada. Aku hanya bertanya sepintas. Beberapa tahun ini, bisnis barang antik keluarga Gu sudah tidak menguntungkan lagi. Jadi kami berpikir untuk mencari peluang baru bagi keluarga Gu. Kami bersiap berinvestasi di real estate. Kali ini kami mempertaruhkan seluruh aset kami, membeli ribuan hektar tanah, berencana membangun kota komersial baru. Paman Gu, rencanamu sangat besar ya. Aku juga hanya ikut terjun tanpa pikir panjang. Tidak ada yang bisa memprediksi kontrak ini. Berapa banyak keuntungan bagi keluarga Gu? Mungkin bisa langsung sukses besar, atau mungkin malah jatuh ke kubangan lumpur. Apa pihak Gu Kuan masih ingin menarik investor lain? Beberapa tahun ini bisnis real estate hanya mengandalkan janji kosong, mudah hancur jika ditekan. Apakah ada ranjau tersembunyi di dalamnya? Aku juga tidak tahu pasti. Tuan Lu, apakah kamu sudah bertekad bulat untuk bermitra dengan keluarga Gu? Biar aku yang coba. Jika kamu bisa berinvestasi 2 miliar, aku akan memberikanmu 30% saham. Tapi kamu harus mempertimbangkannya. Begitu kamu melangkah masuk, jangan harap bisa mundur lagi. Baik, Paman Gu, beri aku waktu 2 hari untuk mencari uang. Harga kontrak 8 miliar yuan. Di mata kalian, kontrak ini penuh dengan kelemahan. Tidak bisa memprediksi masa depannya. Tapi bagiku, ini adalah bisnis pasti yang bisa meraup untung besar. Semakin banyak uang yang diinvestasikan, semakin besar hasilnya. Paman Gu, semoga kerjasama kita lancar. Semoga lancar, silakan duduk. Profesor Su, mengenai masalah itu, apakah sudah ada kemajuan? Aku sudah menemukan petunjuknya. Semuanya, tenang saja. Sarang penipu ini, cepat atau lambat akan dibasmi sampai ke akarnya. Profesor Su, apa yang sedang kalian selidiki? Tidak perlu disembunyikan, Tuan Lu juga dianggap orang sendiri. Perjalananku ke negara Lan kali ini, selain mengurus tempat Qi Zeting, juga memiliki tugas yang sulit, yaitu menangkap bajingan itu, yang bersekongkol dengan bawahannya, untuk menipu orang dengan barang antik palsu. Mungkinkah ahli barang antik itu Profesor Zhou? Ya, namanya Zhou Mingchuan. Beberapa tahun yang lalu di industri barang antik, dia adalah tokoh senior yang dihormati. Kemudian dia kecanduan judi, dan kalah segalanya. Untuk melunasi utangnya, dia nekat menggunakan reputasinya untuk mengesahkan barang palsu, menipu uang orang-orang. Kabar ini sudah tersebar luas, termasuk Qi Zeting itu. Mereka semua hancur karena skema ini, karena keuntungan di dalamnya terlalu besar, dan kehebohannya terlalu parah. Pihak berwenang menunjuk untuk menangkap mereka semua, dan menjebloskan mereka ke penjara. Kalian berdua, pernah berurusan dengan Zhou Mingchuan? Ah, aku melihatnya di koran. Di lelang harta sebelumnya, cangkir porselen Ming Yongle di atas panggung itu. Kemungkinan besar itu adalah penipuannya. Jika Lu Chengan tidak menghentikannya, Saat ini aku, pasti sudah habis diperas oleh mereka. Profesor Su, jika ada perkembangan dalam kasus ini, bisakah Anda memberitahuku? Zhou Mingchuan sudah ditangkap di luar negeri. Sekarang sedang dibawa kembali. Jika ada masalah lain nanti, aku akan meminta Wantang memberitahumu. Kalau begitu, Paman Gu, Profesor Su, aku pamit dulu. Baiklah, berhati-hatilah.
Tuan Lu benar-benar pemuda yang sangat hebat. Anak muda, kamu harus membuka matamu lebar-lebar. Jangan sampai burung layang-layang liar di luar sana mendahuluimu. Apa yang selalu kamu bicarakan setiap hari? Menyapu bersih beberapa tempat lotre berturut-turut. Lotre gosok. Bahkan tidak ada keuntungan yang terlihat. Sisa hadiah yang kecil itu. Aku sudah menghabiskan ratusan taruhan. Hanya mendapatkan hadiah kecil 20.000. Lotre Shuang Sekiu, senilai 20.000 yuan. Lotre jelek ini bukan cara untuk menghasilkan uang. Mulai sekarang, aku tidak boleh membuang-buang uang ke lubang api ini lagi. Lotre Suasekiu, senilai 80 juta yuan. Apakah kamu punya mata? Segera aktifkan konversi asli dan palsu. Konversi. Lotre Shuang Sekiu, senilai 80 juta yuan. Setelah konversi keaslian, nomor di tanganku ini tidak berubah sama sekali. Tapi jumlah pendapatannya langsung melonjak dari 20.000 menjadi 80 juta. Dilihat dari polanya, aku telah mengambil keberuntungannya dan memindahkannya ke kertasku ini. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak memperhatikan. Jauhkan tanganmu. Pakaianku ini bernilai puluhan ribu. Jika sampai terkena noda lumpur, kamu tidak akan bisa membayarnya meski berjualan selama 10 tahun. Keluar rumah malah menginjak kotoran anjing. Meskipun merampok kekayaan orang itu tidak bermoral. Tapi bertemu dengan bajingan seperti ini, aku menganggapnya sebagai menegakkan keadilan dari langit. Jika dia benar-benar mendapatkan 80 juta ini, siapa tahu dia akan melakukan banyak hal rendahan yang merugikan orang lain. Beberapa saham yang memancarkan cahaya hijau ini pasti akan naik batas berturut-turut nanti. Aku akan menginvestasikan semuanya. Hanya saham-saham ini 237. Hanya saham-saham ini setidaknya bisa memberiku beberapa ratus juta di sakuku. Saat efek bola salju uang ini membesar, besok aku bisa mengambil tempat di meja para miliarder. Tanda tangani kontrak ini. Kontrak ekuitas Jinmai, senilai 300 juta dolar. Nona Sen, apa maksud semua ini? Ini adalah kontrak ekuitas tambang emas keluarga Shen, senilai 300 juta dolar. Anggap saja ini sebagai hadiah kecil dariku untukmu. Aku tidak bisa menerimanya. Saat ini seluruh diriku sudah berada di bawah kendalimu. Apa artinya memberikan sedikit ekuitas tambang emas ini? Apakah Tuan Sen menyetujuinya? Ini memang perintah Tuan Besar. Tanpamu, mana mungkin keluarga Shen bisa mempertahankan tambang emas ini? Apa kamu lupa kata-kataku sebelumnya? Ah, Nona Sen selalu punya banyak kata-kata mutiara. Aku benar-benar tidak tahu apa maksudmu. Wanita itu benar-benar seperti bunglon reinkarnasi. Baru saja cerah, langsung turun hujan lebat. Aku sudah pernah bilang, jika kamu berani mendekati rubah betina guantang itu lagi, aku pasti akan menghabisimu. Apa kamu pikir aku hanya bicara omong kosong? Musuh bebuyutan berkumpul, membuka rumah lelang. Aku ke sana hanya untuk melihat keramaian. Apa yang kamu takuti? Secara diam-diam kamu dan guantang, rubah betina itu memiliki hubungan gelap. Secara diam-diam kamu dan guantang, rubah betina itu memiliki hubungan gelap. Sama sekali tidak. Angkat teleponnya dan nyalakan pengeras suara. Buka pintunya. Orangnya sudah ada di depan pintu rumahmu. Guantang benar-benar peduli padamu. Ya, bahkan langsung datang ke depan rumahmu. Kenapa berdiri diam seperti tiang listrik? Cepat pergi dan buka pintunya. Aku ingin melihat apa niat sebenarnya. Nona Shen ternyata juga ada di sini. Halaman pribadi ini, aku yang membelinya untuk Chengan. Tentu saja aku boleh berada di sini. Urusan berantakan yang kamu selidiki itu, aku sudah mengetahui semuanya. Semua rinciannya ada di dalam flash disk ini. Lu Chengan, apa kamu berencana membiarkanku berdiri di sini dan kehausan? Oh, baiklah. Ke arah sini. Nona Gu, Chengan sudah menjadi milikku. Singkirkan pesona rubahmu itu mulai sekarang. Tuan Lu belum menikah. Nona Shen juga belum. Bagian mana dari dirinya yang tertulis namamu? Kami sudah tidur di ranjang yang sama. Apakah itu cukup? Kami sudah tidur di ranjang yang sama. Apakah itu cukup? Apakah itu hal yang penting? Malam ini aku juga bisa menarik Tuan Lu ke dalam kamar. Rubah betina kecil. Tadi kamu terlihat sangat menikmatinya, ya. Urat emas keluarga Shen akan mulai digali besok. Aku sibuk sekali dan tak bisa mengawasimu. Saat aku tak melihat, kalau kau berani main serong dengan wanita lain, aku akan mengulitimu.
Harus segera mencairkan tiket lotre ini. Presdir Lu, mulai sekarang, kedua keluarga kita berada di perahu yang sama. Modal 2 miliar yang ditanam, setidaknya bisa menghasilkan untung 6 miliar. Tapi pembangunan kota komersial keluarga Gu membutuhkan banyak waktu untuk dibangun. Saat ini, kita belum bisa melihat keuntungannya. Di sakuku hanya ada 80.000. Aku jatuh miskin lagi seperti pengemis. Untungnya penglihatanku sekarang makin tajam. Entah itu batu giok, barang antik, atau saham. Aku tetap bisa meraup untung untuk modal. Hei kau yang bermarga Lu. Pada akhirnya kau tetap jatuh ke tanganku juga. Kemana dua wanita pelindungmu itu? Kenapa mereka tak datang menyelamatkanmu? Kau terus-menerus menghancurkan bisnisku. Apa kau pernah menghitung seberapa banyak uang yang sudah kukeluarkan? Miliaran yang kuinvestasikan di rumah lelang. Semuanya hancur berantakan karenamu. Walau aku membunuhmu 100 kali, itu tak akan bisa memadamkan amarahku. Ada sesuatu di sakuku. Kalau kau melihatnya, kau pasti tak ingin memejamkan mata. Ini adalah orang yang siang dan malam dicari oleh Presdir Qi. Orang yang menjebak dan merugikanmu waktu itu. Mari kita lihat seperti apa tampangnya. Bocah sialan, kau pikir aku bisa kau bodohi dengan trik murahanmu ini? Presdir Qi, mau ini benar atau palsu? Keluarkan saja dan periksa. Barangnya ada di saku jasku. Si Qi Zeting itu hanya seperti babi gemuk yang siap disembelih. Dia bahkan tak bisa menebak kalau dalam penipuan barang antik waktu itu, kitalah yang merampoknya. Aduh, Qi Zenting itu hanya pembawa uang bagi kita. Jadikan dia keledai suruhan kita dulu selama beberapa hari. Saat rumah lelang sudah stabil, jadikan dia keledai suruhan kita dulu selama beberapa hari. Saat rumah lelang sudah stabil, kita akan menyuruhnya segera angkat kaki. Apa tidak akan menimbulkan masalah besar? Di luar sana, Presdir Qi dikenal kejam. Siapapun yang menyinggungnya, tak pernah berakhir dengan jasad yang utuh. Tenang saja. Dia bahkan tak tahu kemana abunya sendiri akan tertiup. Semoga bisnis kita ini meraup untung besar. Omong kosong. Video ini pasti hasil rekayasamu. Berapa persen asli dan palsunya? Di dalam hati kalian, pasti lebih tahu dari aku, kan? Keparat. Mau menguras hartaku. Berani sekali kalian mencoba memeras hartaku. Presdir Qi, bagaimana Anda bisa mempercayai omong kosong musuh Anda ini? Presdir Qi, dia membuat video murahan ini Murni karena ingin melihat kita saling menjatuhkan. Tutup mulutmu. Profesor Zhou yang membantu kalian membuat pembukuan palsu dan stempel bodong. Sudah lama masuk penjara. Kamera pengawas ini dia pasang sendiri. Kalau kalian bertanya alasannya, mungkin untuk berjaga-jaga kalau setelah memasang jebakan, kalian malah menjadikannya korban. Presdir Qi, Anda adalah seorang pebisnis. Anda pasti bisa berhitung lebih pintar dariku. Kawan bisa saja bubar kapan saja, tapi hanya uang yang mengkilap ini yang bisa diandalkan, kan? Apa maksudmu? Asal Anda membantu menyingkirkan Tuan Muda Wei, serta menendang Su Manyao keluar, aku jamin akan berinvestasi di rumah lelang Anda, dan sungguh-sungguh menjadi sekutu terpercaya Anda. Bekerja sama denganku tak akan rugi. Paling tidak, aku tidak akan menusuk Anda dari belakang. Sejujurnya, Presdir Qi, aku mampu menghidupkan rumah lelang Anda ini. Apa alasanku untuk percaya kau bisa membuat rumah lelang ini bangkit dari kubur? Cukup dengan hubunganku dan Sen Qingyi, beserta dukungan dari Gu Wantang. Memangnya itu berguna? Presdir Qi, lepaskan ikatan dia. Niat baikku sudah kutunjukkan. Presdir Qi, bukankah Anda juga harus bertindak tegas dan menyatakan sikap? Dasar orang gila. Aduh, sakit. Tuan Lu, sampah seperti mereka ini, mau kau apakan? Seret mereka keluar, ambil kedua ginjalnya dengan bersih, lalu lempar mereka ke area pertambangan. Jadikan mereka pekerja paksa tanpa bayaran. Haha, baiklah, semua kuserahkan padamu. Cengan. Cengan, tolong aku. Cengan, Cengan. Kumohon, biarkan aku hidup.
Kerugian yang kualami saat kau menindasku dulu, hari ini aku juga akan membuatmu merasakan penderitaan yang sama. Chengan. Aku tahu aku sudah buta. Anggap saja aku angin lalu dan lepaskan aku. Aku rela jadi pelayan dan budakmu. Di hatimu pasti masih ada tempat untukku, kan? Sumanyao, kau terlalu percaya diri. Aku, Lu Chengan, tak perlu memberi ampun pada wanita berhati busuk sepertimu. Untuk apa berbelas kasih? Selamat untuk kalian berdua, kalian telah disingkirkan. Qi Zeting, apa kau tidak takut keluarga Wei akan menghancurkan kuburan leluhurmu? Sekumpulan orang yang hanya bisa melakukan pekerjaan kotor dan remeh. Aku bahkan tak pernah memandang kalian. Pengawal, seret kedua sampah ini keluar. Chengan, biarkan aku hidup. Chengan. Hentikan. Ah, rasanya lega sekali, Tuan Lu. Semua masalah di antara kita sekarang sudah beres. Silakan duduk. Nyaman sekali, Tuan Lu. Kita ini benar-benar musuh yang ditakdirkan bertemu. Para rubah tua yang tamak ini baru saja tadi berusaha saling menikam. Begitu melihat uang, langsung berubah menjadi saudara angkat. Bagaimana rencana kita ke depannya? Reputasi yang hancur bisa diperbaiki, asalkan aku meminta Guan Tang dan Shen Qingyi untuk maju. Masalah ini bisa diselesaikan, masuk akal. Dengan dukungan keluarga mereka berdua, tak ada yang berani bicara sembarangan. Yang kukhawatirkan adalah hal lain. Adik Lu, katakan saja sejujurnya. Qi Zeting, apa kau pernah memikirkan ini? Lokasi rumah lelang kita ini dalam radius 2 mil, dikelilingi oleh banyak pasar barang antik, ditambah lagi rumah lelang kecil lainnya, jumlahnya melebihi 5 rumah lelang. Belum lagi ada rumah lelang bawah tanah, di tengah serigala yang kelaparan ini. Kalau kita tidak punya keahlian khusus, cepat atau lambat kita akan ditelan habis-habisan. Penglihatanmu ini sungguh ajaib. Tak heran aku tak bisa mengambil sedikit pun keuntungan darimu. Apa yang akan kita gunakan untuk bersaing dengan mereka? Caranya tidak sulit. Selama kita bisa menangani barang yang tak berani disentuh para pesaing, maka kita bisa langsung merajai kawasan ini. Setiap barang yang masuk ke rumah lelang, aku sendiri yang akan memeriksanya. Untuk setiap transaksi, aku hanya memungut komisi 3% dari harga jual. Kau sudah gila, ya? Pesaing-pesaing di sekitar sini, semuanya memberikan jasa penilaian gratis. Tapi kau malah memungut komisi 3%. Bukankah tindakanmu ini Sama saja dengan mengusir pelanggan. cara penilaianku ini sangat tidak biasa? Tidak biasa bagaimana maksudmu? Presdir Qi, rumah-rumah lelang di luar sana, penilaian gratis dari mereka, apa bisa menjamin 100% akurat? Barang antik di rumah lelang, kualitasnya sangat beragam, bahkan untuk rumah lelang kelas internasional, seperti Christie's dan Sotheby's, tingkat keakuratan keasliannya hanya mentok di angka 70%. Sesuatu yang tak bisa mereka lakukan, akan kulakukan. Selama barang itu dinilai langsung oleh mataku, aku bisa menjamin 100% keaslian dan kepalsuannya. Bahkan jika ada satu saja barang palsu yang lolos dari pemeriksaanku, tak peduli situasinya, aku akan menggantinya dengan harga asli untuk menutupi kerugian. Kau benar-benar sudah gila. Bahkan bagi mereka yang setingkat ahli internasional dan tokoh-tokoh hebat, tidak ada yang berani menjamin hal ini. Bagaimana, Presdir Qi, berani bertaruh? Tuan Lu, aku hanya butuh janjimu. Beranikah kau mempertaruhkan nyawamu untuk memastikan keakuratannya? Kemampuanku, kau sama sekali tidak tahu. Hahaha, mari kita lakukan. Besok pagi, aku akan mengumpulkan orang-orangku untuk mengadakan upacara pembukaan. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Aku umumkan, rumah lelang Yao Zhen akan resmi dibuka dalam 3 hari. Presdir Qi, terakhir kali Anda menipu menggunakan barang palsu. Siapa yang bisa menjamin saat rumah lelang Yao Zhen buka, kejadian barang sampah jadi permata tak akan terulang? Benar. Membuka bisnis harusnya mengandalkan reputasi. Dengan rekam jejak buruk waktu itu, bagaimana kami bisa mempercayai Anda? Aku mempertaruhkan reputasi keluarga Gu untuk menjamin Tuan Lu. Masih belum cukup. Keluarga Gu sudah maju menjaminnya. Presdir Gu, apakah ucapan Nona Gu bisa mewakili seluruh keluarga Gu? Keputusan Wantang adalah keputusanku juga. Masukkan juga aku, Shen Qingyi. Jika terjadi masalah sekecil apapun, kalian bisa langsung menghancurkan tempatku. Presdir Lu punya reputasi besar juga. Nona besar dari keluarga Gu dan Shen, semuanya datang untuk mendukungnya. Sialan. Semuanya datang untuk mendukungnya. Sialan.
Mulai hari ini, rumah lelang Yao Zhen mengambil alih semua transaksi. 100% transaksi jual beli melalui penilaian langsung. Setiap kali ditangani, kami hanya mengambil 3% sebagai komisi jasa. Omong kosong, kan? Jika ada kesalahan penilaian barang, tak peduli status barangnya, semua akan dibayar sesuai harga aslinya, dan uangnya dikembalikan kepada kalian. Siapa yang akan percaya? Selamat, investasi bisnis Presdir Lu kini tersebar di mana-mana. Masa depan anak muda ini sungguh tak terukur batasnya. Mulut yang 100% menjamin akurasi itu. Dia benar-benar berani membual. Tuan Muda Sen, angin apa yang membawa Anda kemari? Kenapa dia ikut campur? Kamu cuma penambang di tambang ambar biru keluarga Sen, tapi berani-beraninya di depan ruangan penuh bos besar ini. Bicara omong kosong. Shen Qingxiao, buat apa kamu datang ke sini dan bertingkah gila? Mantan kekasihmu itu yang mengadakan acara ini. Sebagai seorang tetua, tentu saja aku harus datang meramaikan meja. Rumah lelang abal-abal macam apa ini? Menurutku, ini murni cuma ulah beberapa pencuri penipu yang jual janji palsu. Hanya trik untuk menipu uang. Bicara soal ganti rugi sesuai barang asli, itu sama saja mempermainkan kita semua. Benar sekali. Shen Qingxiao, Kamu sengaja datang ke sini untuk menghancurkan reputasi kami. Pak Qi, lidah ada di mulut Tuan Muda Sen. Biarkan saja dia mengomel sesukanya. Buat apa meladeni dia? Lu Chengan, kamu pikir omonganmu itu berharga? kata-kata Tuan Muda Shen memang terdengar tajam. Tapi tidak salah. Kalau Presdir Lu mau posisi yang kuat, ya harus siap menelan batu keras. Tenang saja, Gukuan. Aku bisa menangani situasi ini. Karena kamu sudah membual setinggi langit, tunjukkan dong kemampuan aslimu, biar kita semua bisa lihat. Kalau merasa belum cukup malu, lebih baik cepat pergi. Wah, merasa bersalah. Aku berani bicara besar, jadi aku tidak takut kalian mencari-cari kesalahanku. Tuan Muda Sen, tunjukkan saja caramu bermain. Bagaimana caranya agar semua orang tutup mulut? Bawa semua barang ke depan. Di dalam 5 kotak kayu mahoni ini, total ada 100 barang antik dan lukisan. Berasal dari berbagai dinasti, ada juga barang palsunya. Kalau kamu bisa dalam 2 jam ini, membedakan keaslian semua tumpukan barang antik ini, sampai bersih tanpa sisa, aku jamin tidak akan angkat bicara lagi. Rupanya Tuan Muda Sen, sudah tahu kartu trufnya sejak awal. Bahkan sudah menyiapkan jebakannya. Kalau tidak berani terima, hancurkan saja papan nama rumah lelang ini, dan segera enyah dari sini. Kalau tebakanku benar semua, paling-paling aku cuma dianggap tidak membual. Tapi, bagaimana denganmu, Tuan Muda Sen? Kamu tidak akan rugi sehelai rambut pun. Kamu mau main seberapa besar? Karena kamu datang untuk menghancurkan acara ini. Kita semua harus pasang taruhan, kan? Anggap saja sebagai hiburan untuk semua orang. Benar sekali, memang seharusnya begitu. Kalau kamu kalah, enyah dari negara Gang. Seumur hidup jangan pernah bermimpi menginjakan kaki lagi di sini. Dia sengaja menyingkirkan tangan kanan dan kiriku, memaksaku untuk sendirian. Nanti di keluarga Shen, dia bisa sepenuhnya menginjak-injakku. Kalau aku benar semua, mulai hari ini, jangan pernah lagi campur tangan. Dalam persaingan Nona Sen memperebutkan posisi kepala keluarga, aku benar-benar tidak percaya di dunia ini. Ada orang yang cuma mengandalkan mata telanjang untuk menentukan nasib, tanpa membuat kesalahan sedikit pun. Lagi pula di dalam tumpukan barang ini, aku memasukkan beberapa barang palsu berkualitas super. Salah lihat satu saja, langsung enyah. Oke, aku terima tantangan ini. Mohon para hadirin sekalian menjadi saksi, supaya nanti yang kalah tidak bisa mengelak. Tenang saja, Presdir Lu. Orang-orang di bawah sini semuanya punya mata. Kamu tahu ini jebakan, tapi masih saja nekat melompat masuk. Nona Sen, aku akan memberitahumu satu hal pasti, di hadapan kemampuan yang sebenarnya, semua jebakan ini bukanlah apa-apa. Tunggu saja, aku ingin lihat bagaimana kamu mempermalukan dirimu sendiri hari ini. Silakan, Profesor Su, jadi penentu utama untuk taruhan ini. Tuan Muda Sen, berani terima. Reputasi Profesor Su diakui oleh semua orang di industri ini. Aku tidak keberatan sama sekali. Maaf merepotkan, Profesor Su. Sulit dipercaya kalian mempercayaiku. Aku pasti akan bersikap adil. Aku tidak memihak siapapun. Kamu benar-benar bisa bertahan sampai akhir. Meskipun cuma salah lihat satu. Meskipun cuma salah lihat satu barang. Taruhan ini akan hancur. Kamu lupa, sepasang mata ini bisa melihat tembus semuanya. Pisau sudah ada di lehermu. Tapi kamu masih sempat bercanda. Begitu kamu gagal, Shen Qingxiao pasti tidak akan membiarkanmu hidup. Sama saja dengannya. Sejujurnya, bukankah kamu ada di sini untuk melindungiku? Di mana kartu truf di tanganmu? Bermarga Lu. Aku beritahu kamu hal ini. Jam pasir ini cuma berjalan selama 2 jam. Begitu melewati garis merah, langsung dinyatakan palsu. Langsung dinyatakan kalah. Untuk apa kamu menggeleng? Kalau mau mundur sudah terlambat 800 tahun. Kalau nyalimu ciut,
langsung bersujud dan mengaku kalah. Jangan-jangan Presdir Lu sedang berpura-pura tegar. Belum tentu, lihat betapa kokoh pijakannya. Kemungkinan besar memang benar-benar punya kemampuan. Maksud gelengan kepalaku adalah, tidak perlu menghabiskan waktu 2 jam. 20 menit sudah cukup. Lebih dari semenit, anggap saja aku yang kalah. 20 menit, mana cukup? Astaga, dia bukan sedang membual. Murni sedang menggali kuburannya sendiri. Omong kosong, kan? Kamu sudah gila. 20 menit, bahkan menyentuh semua barang antik ini saja tidak akan selesai. Presdir Qi, bertindaklah lebih kejam, agar semua orang bisa mengakui nama rumah lelang Yaozen kita ini. Memanfaatkan kesempatan ini, biar kalian melihat kemampuanku. Buka dan pamerkan semuanya. Wow, banyak sekali. Cepat lihat. 20 menit dibuat main-main. Kalau aku yang maju. Untuk membedakan keaslian dari lukisan dan barang antik ini, setidaknya butuh waktu semalaman suntuk. Mulai waktunya. Cih, cuma bertingkah sok misterius. Cuma dengan waktu segitu, bagaimana bisa dia membedakan semuanya? Aku cuma percaya Tuan Lu. Adik Lu, kamu harus bisa melewati ini. Aku sudah mempertaruhkan segalanya padamu. Koin Yuan Datu dari Republik Tiongkok tahun ketiga. Harga pasaran 500.000, barang asli. Koin Chongning Tongbao dari era Chongning. Harga pasaran 3 juta. Barang asli. 3 juta. Cuma dalam beberapa detik dia sudah tahu seluk-beluknya. Luar biasa sekali. Hebat, sangat akurat. Beberapa barang ini semuanya benar. Lukisan 8 kuda karya Su Beihong. Harga pasaran 1,8 juta. Asli. Tuan Muda Sen, dompetmu cukup tebal ya. Berhasil mengumpulkan semua barang antik dan lukisan ini. Tutup mulut. Waktu hampir habis. Asli. Semuanya asli. Profesor Su, masih sisa waktu berapa lama lagi? 5, baru lewat 5 menit. Ya sudahlah, 20 menit itu sudah lumayan lama. Hahaha, sangat memuaskan. Batu tinta Duan dari dinasti Song, asli. Keluar dalam sekejap. Cuma menebak, kan? Kemampuannya sangat kuat. Sekali lirik saja bisa membedakan mana yang asli dan palsu. Selesai. Sisa pekerjaannya. Kuserahkan pada Profesor Su untuk memeriksanya. Tidak perlu diperiksa. Kuserahkan pada Profesor Su untuk memeriksanya. Tidak perlu diperiksa. Kamu memenangkan taruhan ini. Tepat seperti tebakanku, kan, Tuan Muda Sen? Sudahlah. Semua barang ini disiapkan oleh Tuan Muda Sen. Siapa yang menang dan siapa yang kalah, di dalam hatinya, dia lebih tahu daripada siapapun. Setiap barang asli, semuanya telah dia pilih satu persatu. Benar-benar tidak salah lihat sama sekali. Jangan-jangan anak ini, benar-benar punya mata tembus pandang. Sampai saat ini, masih belum mau mengaku kalah. Aku sudah tahu, Tuan Lu tidak pernah mengecewakan. Hahaha, saudara Lu. Aku, Qi Zeting, separuh hidup ini, tak pernah tunduk pada siapapun. Tapi kamu adalah yang pertama. Kemampuanmu luar biasa hebat. Kamu selalu bisa membalikan keadaan setiap saat. Pekerjaan yang memaksaku begadang 3 malam berturut-turut, hanya butuh 5 menit bagimu untuk menyelesaikannya. Kedepannya, aku harus mengubah sapaan dan memanggilmu Guru Lu. Jangan, Guru Su. Kualifikasi Anda ada di sini. Anda adalah tokoh sejati di bidang ini. Mana berani aku merebut pekerjaanmu? Tinggi rendahnya ilmu. Cuma dinilai dari kemampuannya. Di atas langit masih ada langit. Kali ini, aku benar-benar membuka mata. Tuan Muda Sen. Sesuai kesepakatan kita tadi. Setelah hari ini, jangan pernah lagi bersaing dengan Nona Sen. Untuk memperebutkan posisi kepala keluarga Sen. Aku tahu. Mengandalkan kejelian Tuan Sen. Dia tidak mungkin menyerahkan posisi kepala keluarga kepada orang rendahan yang habis manis sepah dibuang. Seret dia keluar. Kali ini dia benar-benar sangat memalukan. Presdir Lu, aku benar-benar takjub. Luar biasa. Kita semua sangat kagum padamu. Kebetulan saja. Presdir Qi, pekerjaan bersih-bersih setelah ini, akan kuserahkan kepadamu untuk diselesaikan. Gampang, saudaraku, tenang saja, serahkan semuanya padaku. Tuan Lu sangat berwibawa, bekerja dengan sangat rapi. Aku juga berencana, untuk membuka perusahaan baru, menguasai pasar jual beli, investasi modal ventura, konsultasi bisnis, hingga investasi keuangan. Cengan, hati-hati kalau mengambil langkah terlalu besar. Tapi apapun jalan yang kamu pilih, aku akan selalu mendukungmu penuh. Bicaramu itu seolah-olah keluarga Guku tidak punya modal saja. Tuan Lu, tidak peduli. Kamu mau membuka perusahaan apa?
keluarga Guku akan ikut berinvestasi. Jangan bertengkar lagi, kalian berdua masing-masing dapat saham 0,50%. Kamu berniat memonopoli semuanya. Kudengar beberapa tahun belakangan ini, miliarder baru yang muncul itu, hari ini juga akan menunjukkan batang hidungnya. Orang ini sangat berkuasa, 3 tahun ini namanya ada di mana-mana. Lagi pula, Dia adalah tunangan dari Nona Sen kita. Siapa yang bergosip di belakang? kita bicarakan lagi setelah di dalam. Putriku, mulai hari ini, kamulah penguasa dan pengambil keputusan di keluarga Shen. Kamulah penguasa dan pengambil keputusan di keluarga Shen. King Yi, soal pesta pernikahanmu dengan Presdir Lu, rencananya mau ditetapkan tanggal berapa? Hati-hati ada orang yang merebutnya di tengah jalan. Jangan sampai biarkan dia diambil orang. Ayah, tolong jangan bicara lagi. Rencanaku dan Chengan, kami tahu apa yang harus dilakukan. Presdir Lu tiba. Siapalah saya ini, sampai merepotkan Tuan Besar Sen. Turun tangan langsung menyambutku. Presdir Lu saat ini adalah pemimpin 8 perusahaan terbuka. Kudengar perusahaan yang Anda investasikan meraup puluhan miliar hanya di tahun lalu saja. Benar, menantu emasku. Di luar sana Anda dijuluki Raja Uang Tunai. Jika dibandingkan denganmu, keluarga Shen kita ini tidak ada apa-apanya. Kudengar, tahun lalu Chengan berhasil masuk 10 besar daftar orang terkaya Forbes. Melihat prospek tahun ini, setidaknya kau bisa masuk posisi 5 besar, kan? Berlaga hebat sekali kau. Dasar keparat, kalau berani majulah tunjukkan dirimu. Sialan, dasar pecundang tak berguna. Bisanya cuma menghamburkan uang. Dosa apa yang telah kuperbuat, sampai melahirkan anak sampah sepertimu? Biar ku perjelas. Tuan Lu tahun ini telah mengamankan Posisinya di daftar orang terkaya Forbes. sebagai peringkat pertama. Wah, mulai hari ini, menyerahkan putri kami kepadamu. Membuat kami merasa sangat lega. Presdir Lu, lalu apa rencanamu ke depannya? Sudah waktunya pulang ke negara asal. Hanya tempat itu yang pantas untukku membuat gebrakan besar.